176. Siska merasa Vika lebih dekat dengan Dion Gimun daripada dengannya. Tak dipungkiri waktunya untuk sang anak meman sedikit karena dia tidak bisa tinggal dekat dengan Vika. Iya Dion, aku tidak akan membawanya bersamaku. Mereka hanya akan jalan-jalan, dan memenuhi permintaan Harold agar mereka mengunjungi rumah Harold. Ya, dan bilang sama Harold, dia sudah memiliki kamu, jadi dia tidak bisa memiliki Vika. Dia anakku dan tetap akan menjadi anakku. Siska terdiam dengan pernyataan Dion Gimun, tatapannya bertemu dengan tatapan Dion Gimun yang penuh amarah. Seperti anak kecil yang tidak rela berbagi mainannya dengan orang lain. Yah, Dion Gimun marah, dan tidak terima. Cepat habiskan makananmu, nanti aku bisa kena omel Vika jika membawamu pulang larut malam. Dia tidak akan marah Dion, dia terlalu menyayangi kamu. Dibanding aku, jawab Siska lirih di akhir kalimatnya. Akhirnya dia mengatakan apa yang dia rasakan beberapa hari ini setelah Vika menolak ajakannya. Dion Gimun menyipitkan matanya tidak mengerti maksud perkataan Siska. Vika, lebih memilih menemani kamu dibanding sama aku, itu yang dia katakan kemarin. Sepertinya aku sudah gagal menjadi ibu buatnya. Dion Gimun memegang tangan Siska yang bebas di atas meja. Anak kita tidak seperti itu, dia juga menyayangi kamu. Jika dia bersamaku dia juga bilang ingin selalu dekat kamu, kata Dion Gimun. Benarkah? Vika bilang seperti itu Dion, bukan karena kamu ingin menyenangkan aku saja, kan? Iya, aku tidak bohong Siska, jika Vika berkata ingin menemaniku saat denganmu dan berkata sebaliknya saat denganku, dia ingin kita ada di dekatnya Siska, aku juga tidak bisa selalu di dekatnya. Tapi aku berusaha untuk ada setiap dai membutuhkanku, kata Dion Gimun sendu. Dia menatap penuh harap pada Siska. Berharap Siska bisa kembali bersamanya, menemani Vika dan calon cucu mereka. Siska menunduk dan tidak tahu menjawab apa, hatinya senang tapi juga bingung. Hidup mempermainkannya. Dion Gimun meremas tangan Siska, mengalirkan semangat untuk Siska yang terlihat bimbang. Maaf, aku tidak bermaksud membuat kamu bingung, aku ingin kamu tahu, kamu masih ada di hatiku Francisca. Posisi kamu sama besarnya dengan posisi Vika di hatiku. Kalian wanita yang paling berharga untukku. Ponsel Dion berbunyi bersamaan dengan ponsel Siska. Keduanya serempak menarik tangan mereka dan mengambil ponsel masing-masing. Vika menelepon Siska, karena melihat banyak sekali panggilan dan pesan yang dikirim Siska, saat dia tidur dan handphonenya juga lobet. Sedang Ferish menelepon Dion Gimun, menanyakan kenapa menelepon dirinya dan Vika. Saat saling menerima telepon mata Dion Gimun dan Siska saling bertatap, dan sebuah senyuman terbit di wajah masing-masing. Mereka kompak banget telepon kita, Vika, kan yang telepon kamu? Tanya Dion Gimun. Iya, dia khawatir, aku sudah sampai mana, dan sudah dijemput belum? Lalu diminta dibawakan kue tiu goreng, dengan udang goreng. Dion Gimun mengangguk dan memanggil pelayan untuk memesan pesanan Vika. Mereka menunggu pesanan sambil menghabiskan makanan mereka. Mau naik mobil, apa motor? Tanya Dion pada Siska. Begitu pesanan Vika selesai. Motor aja, kapan lagi bisa kamu boncengin lagi? Jawab Siska dengan senyum. Dia berjalan mendahului Dion Gimun menuju tempat parkir motor. Dion Gimun segera berlari mengejar Siska setelah menyelesaikan pembayaran. Tangan Dion Gimun terulur di bahu Siska, merangkul Siska sambil berjalan. Tidak ada penolakan dari Siska, hingga mereka sampai di motor mereka. Siska pun segera naik ke atas motor. Begitu Dion Gimun sudah siap, dan mesin motor menyala. Cepat dikit enggak apa ya, biar cepat sampai, kata Dion Gimun. Dia menambah kecepatannya motornya setelah Siska mengangguk dan memeluk pinggangnya lagi. Dion membuka helmnya, dan tangannya terulur ke samping, meminta anak buahnya membawakan helmnya. Siska, kamu masih ingat dengan orek tempe dan kerupuk kuning? Masih, kenapa? Kenapa kamu mengingatnya? Seingatku kamu jarang mau makan itu, karena terlalu pedas untukmu. Dion, bisa suruh anak buahmu untuk berjalan di depan saja, sorot lampu mereka seakan-akan mengawasiku, pinta Siska mengalihkan pertanyaan Dion Gimun. Kamu tidak nyaman? Tanya Dion Gimun sedikit menoleh pada ke belakang. Terlihat Siska mengangguk. Dion Gimun melepas kendali tangan kanannya lalu mengayunkan tangannya, mengisyaratkan agar mereka duluan. Mobil pengawalnya pun mendekat ke samping,
Lalu Dion berteriak menyuruh mereka duluan. Dion Gimun meminta privasinya. Sudah, nyamankanlah dirimu, sweetheart, kata Dion Gimun. Tangan kirinya mengusap kaki Siska yang mendekat di pahanya. Siska menjawab dengan gumaman, kepalanya kemudian bersandar di punggung Dion Gimun. Dia tidak memperdulikan lagi gengsinya. Dalam hatinya dia ingin mengulang masa-masa dia dekat dengan Dion Gimun, cinta pertamanya. Dion Gimun mengulum senyum, dirinya sungguh merasa bahagia, bisa menikmati malam indah berdua dengan Siska, mengulang masa lalu. Kamu tahu, kan Siska, kalau aku tidak pernah menikah lagi, banyak wanita silih berganti menemaniku, tapi tak ada yang seperti kamu. Bagaimana dengan dokter jiwa itu? Aku kira kamu akan membawanya di pesta kemarin. Dia terlalu menuntut waktuku. Meski dia tahu waktuku sangat berharga, aku cukup sibuk dengan bisnisku. Sudah waktunya kamu juga bahagia Dion, jangan mengharapkan aku lagi. Aku tidak bisa meninggalkan Harold, meski aku juga masih sayang kamu. Tapi aku tidak bisa kembali sama kamu. Iya, aku sudah bahagia jika kamu bahagia Siska, dan aku juga berusaha untuk membagi waktuku dengan dia dan Afika. Tapi aku tidak bisa terima jika dia memintaku untuk memilihnya atau Afika, karena dia cemburu. Aku selalu meluangkan waktuku untuk sekedar makan siang, atau menelepon Vika. Jadi kamu tinggalin dia sekarang? Tanya Siska bangun dan mendekatkan wajahnya pada pipi Dion Gimun. Iyalah, mimpi dia tuh, mau menguasai aku, dan memisahkanku dengan Vika, jawab Dion Gimun ketus. Siska mengulum senyum dan mengeratkan pelukannya di pinggang Dion Gimun, seluruh tubuhnya menempel di abdan Dion Gimun, membuat hati Dion Gimun berdesir. Siska, jangan begini, aku bisa bawa kamu ke tempat lain, jika kamu terus seperti ini, kata Dion parau. Mau bawa aku kemana? Kamu bisa diamuk anakku jika kamu melarikan aku, jawab Siska. Dion Gimun hanya menarik nafas dalam, dan mengeluarkannya cepat. Perkataan Siska benar, pawangnya akan sangat marah dengannya jika dia mengganggu mamanya lagi. Dion, apa kamu pernah menikmati tubuh dokter itu? Tangan Dion Gimun mengusap kaki Siska lagi. Pasti dia tidak bisa memuaskan kamu sampai kamu tinggalin. Ledek Siska. Enggak, dia jauh berpengalaman dari yang kubayangkan, juga lebih agresif dari kamu dulu. Siska memukul tangan Dion yang sudah naik ke pahanya. Karena aku masih lugu Dion, tanya saja sama Harold, betapa dia memujaku sekarang, jawab Siska bangga. Ngapain juga tanya sama Harold? Suatu saat aku pasti bisa membawa kamu ke kasurku lagi Siska, jawab Giden, lalu berteriak. Tangan Siska akan memukul Dion Gimun lagi, tapi segera ditahan Dion Gimun saat dia merasa tangan Siska bergerak dari pinggangnya. Tangan kamu ini harusnya untuk dikecup seperti ini Siska. Dion Gimun membawa tangan Siska ke depan mulutnya dan mengecupnya lembut. Merasakan tangan kanan Siska mengencang di pinggangnya, Dion Gimun mengulum ibu jari Siska. Siska ingin menarik tangannya tapi cengkaraman Dion Gimun terlalu kuat, dan dia takut mereka akan jatuh jika dia memaksa. Jangan mukul aku lagi ya sweetheart, pukulanmu bisa membangkitkan amarahku, dan menuntutmu untuk bertanggung jawab atas ini. Dion Gimun membawa tangan Siska di bagian bawah badannya yang mulai menonjol di sela jok motor dan tangki minyak motor. Dion, jangan macam-macam, seru Siska. Kamu yang mulai buatku bangun, dengan menempelkan tubuh kamu. Iya, kenapa kamu bawa motor gede jemput aku? Bilang aja kamu juga ingin memanfaatkan waktu, kan? Iya, dan berhasil kan? Kamu memelukku sepanjang jalan, dan aku bisa kembali merasakan debaran jantungmu serta menegangnya dua inti tubuhmu yang ikut menonjol. Siska marah dan menarik tangannya agar menjaga jarak dengan tubuh Dion Gimun. Dion Gimun menambah kecepatan dan menancapkan gasnya lagi. Refleks tangan Siska kembali memeluknya lagi. Dion tertawa kencang. Aku yang pegang kendali Siska, jadi kamu harus menurut padaku. Siska merajuk dan cemberut meski tangannya masih berpegangan pada bijau Dion Gimun, sementara Dion Gimun terus tertawa, hingga akhirnya mengerem mendadak begitu sudah sampai di depan rumah Farish. Sudah sampai sweetheart, nanti kita satu kamar ya, kata Dion Gimun iseng. Satu pukulan didaratkan Siska di lengan Dion. Pintu pagar terbuka dan muncul Vika serta Farish, menyambut mereka. Ayah, lama banget. Ayah bawa mama kemana? Tanya Vika sambil mendekat mamanya, dan memeluk mamanya.
Tadi mama takut jika ayahmu ngebut sayang, jadi jalannya pelan tadi. Sudah yuk masuk, pesanan kamu keburu dingin, jawab Siska. Ferish menatap aneh pada Dion Gimun yang cengar-cengir. Dia sudah bisa baca niat buruk ayahnya pada sang mama. Mas, besok kita keliling naik motor ayah ya, kayaknya seru, kata Vika pada Ferish. Sebuah perkataan yang mempunyai makna memberikan sindiran pada sang ayah. Ferish dan Dion Gimun yang menangkap maksud Vika, tertawa terbahak-bahak. Anak ayah juga curiga, kan? Kata Ferish sambil menutup pintu pagar. 177. Pukul 11 malam, setelah selesai menonton acara berita internasional, di ruang tengah, Dion Gimun akan beranjak pulang ke rumahnya. Di rumah Ferish tidak ada lagi kamar kosong. Dion mendapat telepon dan sebuah kiriman video dari seorang wanita. Dion Gimun merasa aneh pada wanita itu, tiba-tiba menghubunginya dan mengirim video pribadinya. Dion naik ke lantai atas, niatnya ingin berpamitan dengan Vika yang sudah di kamarnya sendirian, karena Ferish masih di ruang kerjanya. Dion, kupikir sudah pergi, kata Siska yang keluar dari kamar di sebelah kamar Vika dan Ferish dengan gelas kosong di tangannya. Siska ingin ke dapur mengambil minum. Dion Gimun baru akan membuka pintu kamar Vika. Dion Gimun menoleh ke arah suara yang lembut di sampingnya. Dilihatnya Siska sudah dengan dress tidurnya dari bahan batik. Tidak menerawang, tapi cukup membuat Dion Gimun menatapnya penuh hasrat. Kamu mau berbagi kamar denganku? Tanya Dion. Dirinya sudah mendekati Siska dengan mendekatkan wajahnya ke wajah Siska hingga Siska terdesak ke pintu dan membuat pintu kamar yang belum sepenuhnya tertutup terbuka lagi karena terdorong punggung Siska. Dion Gimun tersenyum lebar, matanya membulat sempurna melihat pintu kamar Siska terbuka. Tangannya yang bebas mengambil gelas dari tangan Siska, dia terus mendorong Siska untuk masuk ke kamar, kakinya menyepak daun pintu hingga tertutup kembali. Matanya masih menatap pada Siska, dengan satu tangannya Dion Gimun mengungkung Siska. Nafasnya menyapu kulit wajah Siska. Dion, panggil Siska yang mulai takut dengan sikap Dion Gimun. Jangan kelewatan. Mulut kamu ini bisa bilang tidak Siska, tapi tubuhmu tidak menolakku. Tubuhmu menginginkanku juga, jawab Dion Gimun dengan seringai jahatnya. Tubuh sialan, kenapa tidak berontak sih, Siska? Jangan hanyut pesona Dion lagi, gumam Siska dalam hati. Matanya masih menatap lekat ke iris mata coklat milik Dion Gimun. Lelaki di depannya ini memang tetap mempesona, seperti saat dia masih muda. Dalam usianya ini Dion Gimun lebih matang dan karismatik. Rahang yang tegas dan alis yang tebal, mempertegas sifat kebapakannya. Itulah yang membuat dirinya dulu jatuh di pelukan Dion Gimun dan menyerahkan dirinya untuk menikahi ayah Vika ini. Sosok kebapaan yang Siska rindukan sejak ayahnya meninggal didapat dari Dion Gimun, yang lebih tua darinya 5 tahun. Tangan Dion Gimun menjepit mulut Siska, hingga mulut itu mengerucut. Dion Gimun memiringkan wajahnya. Bibir ini harus diperingatkan agar bergerak sinkron dengan tubuhmu yang lain, kata Dion Gimun kemudian melumat bibir Siska dengan kasar. Tangan Dion Gimun mengunci tangan Siska di tembok di atas kepala Siska. Saat pertama bibir itu tidak beraksi, hanya diam dan pasrah, tapi begitu Dion Gimun menempelkan tubuhnya pada Siska, bibir itu melembut dan mulai mengikuti irama permainan Dion Gimun. Dion Gimun melepaskan bibirnya begitu Siska meresponnya. Siska menatapnya dengan bibir yang terbuka. Aku akan menunggu saat otak cantikmu ini dan tubuhmu ini bisa berjalan bersama, maka aku bisa menikmatimu dengan penuh kepuasan, bisik Dion Gimun dengan telunjuk di kening Siska. Aku pulang, nitip anakku. Dion Gimun mengecup kepala Siska yang masih terpaku di tembok. Dion Gimun keluar dari kamar Siska dan menutupnya. Sial bagi Dion Gimun, begitu membalikan tubuhnya dari pintu kamar Siska, putri kesayangannya keluar dari kamar dan menatapnya tajam. Dion Gimun mendekati Vika. Jangan bertanya sekarang ya, ayah pulang dulu, kata Dion Gimun kemudian mengecup kepala Vika lalu pergi. Setengah berlari Dion Gimun menuruni tangga, sambil mengusap bibirnya yang masih bisa merasakan bibir Siska. Rish, ayah pulang ya, ke rumah pelabuhan, seru Dion Gimun di lantai bawah. Vika yang masih bingung dengan sikap ayahnya mendengar suara ayahnya berpamitan pada suaminya. Tak lama kemudian, terdengar suara pagar terbuka dan mesin motor yang keluar dari rumah. Vika kemudian mengetuk kamar Siska dan membukanya.
Terlihat sang mama duduk di pinggir ranjang sambil memegangi bibirnya. Ma, are you okay? Need some water or hot chocolate? Tanya Vika mendekat ke mamanya. Siska merentangkan kedua tangannya. Give me your big hugs, honey. It's moreover, I need then some water. Jawab Siska, your father had kissed me so hard. Vika tercengang dengan perkataan mamanya, tapi Vika tetap memeluk mamanya dengan hangat. Ayah sakiti mama lagi. Enggak sayang, tidak sepenuhnya salah ayah kamu, ini salah mama juga, sudah memberi ayah kamu kesempatan untuk mendekat lagi. Vika mengeratkan pelukannya dan membelai punggung mamanya. Vika senang mama sama ayah dekat lagi, tapi Vika juga tidak ingin menyakiti mama dan ayah dengan keinginan Vika. Siska menghela nafas panjang, ayahmu masih memiliki hati mama sayang, mama sadari itu setiap mama dekat dengan ayahmu. Perasaan yang coba mama hilangkan bertahun-tahun, ternyata tidak hilang, hanya terkubur saja di dalam hati mama. Mama ingin menghindarinya sayang, tapi jika secara tidak sengaja, hanya ada kami berdua, mama tidak kuasa menolaknya. Maafkan Vika ya ma, sudah buat mama bingung, kata Vika. Vika tidak tahu lagi mau berkata apa. Enggak sayang, kamu berhak kok mendapatkan kasih sayang dari kami berdua yang selama ini tidak kamu dapatkan, kata Siska melepaskan pelukannya dari Vika. Ini cobaan untuk pernikahan mama dengan dedi kamu sayang, belum lama mama bisa mencintai dan mendapatkan cinta dedi kamu seutuhnya, meski kami sudah menikah lama. Mama harus menghadapinya, dedi kamu terlalu baik untuk disakiti, dan mama tidak bisa melakukan itu. Vika mengangguk paham, digenggamnya dengan erat tangan sang mama. Kuat ya ma, Vika juga sayang sama dedi, meski Vika lebih sayang ayah. Tapi Vika lebih sayang mama. Vika ingin mama bahagia. Semua keputusan di tangan mama, Vika nggak bisa paksakan mama, harus sama dedi atau sama ayah. Asal mama jangan sama Om Boni ya, kata Vika sambil senyum. Siska tertawa hingga mengeluarkan air mata yang sedari tadi tertahan. Dengan menyeka air mata di pipinya, Siska menengadah menatap langit-langit kamar. Boni, orang itu, tidak ada menyerahnya seperti ayahmu, dia selalu mengejar mama. Bahkan dia bisa membuktikan jika dia sekarang sudah sukses dengan bisnisnya meski dengan cara curang, tapi dia bisa mengubah hidupnya dari yang dulu sebagai pemuda pengangguran di Belanda, sekarang dia bisa bersaing dengan ayahmu, jawab Siska kemudian tertawa. Sayang, udah malam, biarkan mama istirahat, kata Ferish di depan pintu kamar Siska. Vika dan Siska menoleh pada Ferish dan tersenyum. Sudah besok lagi ceritanya, suami kamu udah ngajak tidur. Sana, kata Siska sambil membelai rambut Vika. Vika mengangguk, mama juga istirahat ya, Vika sayang mama, sayang banget. Kata Vika kemudian memeluk mamanya lagi. Vika keluar dari kamar Siska dan masuk ke dalam kamarnya bersama Ferish, di mana Ferish sudah berbaring di tempat tidur. Asteris. Sementara itu di sebuah hotel bintang 5 di kota Bangka, Dion Gimun masuk ke parkiran basement hotel. Berdasarkan sebuah pesan berisi nomor kamar, Dion Gimun memasuki lift dan menuju kamar yang dituliskan di pesan singkat itu. Dengan sedikit terburu-buru Dion Gimun keluar dari lift dan mencari kamar yang ingin ditujunya. Dengan gusar Dion Gimun menekan bel di samping pintu. Pintu terbuka dan muncul seorang wanita dengan lingerie yang transparan, bisa dibilang seperti tak berbaju, karena menampakkan seluruh isi tubuhnya, dan segitiga pantinya. Wajah wanita itu tersenyum senang melihat Dion Gimun yang gusar, nampak mengkhawatirkan dirinya. Dion Gimun masuk dan segera menutup pintunya. Matanya menatap tajam pada wanita itu, Dion Gimun mengambil tangan wanita itu yang masih mengucurkan darah segar. Dion Gimun menggelengkan kepala, lalu diambilnya sapu tangan miliknya, dari saku celananya dan membalut pergelangan tangan wanita itu. Tanpa kata Dion Gimun membawa wanita itu untuk duduk di sofa. Dion Gimun menelepon servis kamar untuk meminta obat merah, plester dan perban. Dion, kamu masih peduli padaku, kata wanita itu melihat gerak-gerik Dion Gimun. Tak ada jawaban dari Dion Gimun, dia masih membisu. Tak lama, bel kamar berbunyi. Dion membuka pintu dan menerima kotak P3K dari seorang petugas hotel. Dengan sabar dan telaten Dion Gimun membersihkan luka sayatan di pergelangan wanita itu, kemudian memberi obat merah dan memasang perbannya. Sang wanita dengan tangannya yang bebas, membelai wajah Dion Gimun yang berjongkok di depannya.
Dion, aku cemburu melihatmu dengan mantan istrimu itu. Apa aku kurang cantik dibanding dia? Apa aku kurang seksi? Ayolah Dion, dia sudah meninggalkanmu. Jangan berharap lagi padanya. Ada aku Dion, aku masih bebas dan bisa selalu menghangatkanmu. 178. Dion Gimun menatap tajam ke arah wanita yang sudah mengancamnya akan bunuh diri, jika Dion Gimun tidak memaafkannya. Dion Gimun kemudian membereskan isi kotak P3K, dan meletakkannya di atas meja. Kamu sudah tidak waras Cynthia, kamu dokter, psikolog, orang berpendidikan, kamu juga seorang prajurit. Apa pantas melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini? Seru Dion Gimun sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke wajah Cynthia. Wajahnya merah penuh amarah. Bisa saja dia tidak datang menemui Cynthia dan melanjutkan permainannya dengan Siska, tapi Dion Gimun masih memiliki rasa kemanusiaan. Cynthia sempat mampir di hatinya, sebelum dia merasa kecewa dengan sikap Cynthia. Aku tidak terima kamu tinggalkan aku demi seorang mantan istri kamu yang jelas-jelas sudah meninggalkan kamu demi orang lain. Aku mencintai kamu Dion, sungguh. Aku akan perbaiki sikapku, tapi please, jangan tinggalkan aku, seperti kamu meninggalkan wanita-wanita pemuas nafsumu, kata Cynthia dengan nada sendu. Kamar putih dengan cahaya yang terang benderang itu menjadi suram, dua orang yang ada di dalamnya berada dalam kondisi penuh emosi masing-masing. Suara ceria dari acara televisi yang bagi-bagi hadiah, tidak mampu merubah mood mereka. Cynthia beranjak dari sofa dan mendekati Dion Gimun yang sedang berdiri menatap keluar jendela, di mana pemandangan malam Selat Singapura yang memantulkan cahaya dari lampu-lampu di kota Singapura nampak apik. Cynthia memeluk Dion Gimun dari belakang, tangannya menari-nari di tubuh Dion Gimun. Dion Gimun memejamkan matanya, dia teringat sentuhan Siska saat memeluk pinggangnya. Dion, aku kesini karena kamu. Aku mendapat kabar dari temanku bahwa kamu ada di Singapura. Aku tadi kesana tapi aku dengar lagi kamu sudah kesini. Apa kamu tidak mau menghargai usahaku kesini? Kata Cynthia merayu Dion Gimun, tangannya sudah masuk ke dalam baju dan celana Dion Gimun. Ayo Dion, aku ingin kamu, aku. Suara Cynthia tercekat dengan reaksi Dion Gimun. Dion Gimun memegang kedua tangan Cynthia yang menari di tubuhnya, dia kemudian berbalik menatap Cynthia yang tingginya hampir sama dengan dirinya. Dion Gimun meletakkan tangan Cynthia ke pinggangnya, sedang kedua tangannya menurunkan tali dress Cynthia ke bahu. Nampaklah dengan jelas bagian tubuh Cynthia yang inti asetnya sudah menantang dirinya. Kamu mau menuruti apa mauku? Tanya Dion Gimun dengan liciknya. Iya, apapun, asal kamu jadi milikku, jawab Cynthia cepat. Dia sudah menempelkan tubuhnya pada Dion Gimun. Hanya anakku yang bisa memiliki aku saat ini Cynthia, tidak ada yang lain lagi. Baik kamu atau wanita lain, tidak ada. Ingat itu. Iya, aku minta maaf Dion, jawab Cynthia yang sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi. Tangannya membimbing tangan Dion Gimun untuk meremas dua asetnya, sedang lidahnya sudah bermain di leher dan telinga Dion Gimun. Katakan, apa yang harus kau lakukan Dion, agar kamu bisa membawaku ke ranjang kamu lagi? Cynthia sudah menggila, tubuhnya bergelinjang seiring remasan Dion Gimun. Suaranya serak dan parau. Dion Gimun tersenyum senang, wanita yang kemarin angkuh dan egois, sudah menyerahkan dirinya padanya tanpa rayuan, tanpa paksaan. Seperti saat pertama mereka berbagi selimut. Buat aku bisa memiliki nafsu lagi untuk tidur dengan kamu, kata Dion Gimun licik. Cynthia mengulum senyum, dia melepaskan semua pakaiannya dan berjongkok di depan Dion Gimun. Tangannya dengan terampil, membuka kancing dan resleting celana Dion Gimun. Perlahan dia menurunkan celana panjang kemudian boxer Dion Gimun. Cynthia cukup kecewa sentuhannya dari tadi belum berhasil membuat inti tubuh Dion Gimun mengeras. Dengan santainya Cynthia memainkan lidahnya di antara paha Dion Gimun. Kecupan dan hisapan Cynthia lakukan sambil berjongkok di depan Dion Gimun yang masih berdiri tegak di dekat kaca jendela yang tirainya masih terbuka. Usaha terakhir Cynthia adalah mengulum inti tubuh Dion Gimun dalam mulutnya. Seketika itu Dion Gimun menegang, dia meremas rambut pendek Cynthia dengan mata terpejam. Bayangan bibir Siska yang sempat dia nikmati sebelum ke hotel muncul lagi. Dion Gimun berhasrat pada Siska bukan pada Cynthia. Cynthia tersenyum puas saat Dion Gimun mulai menegang,
Dengan cepat dia menghisap dan mengulur, membuat Dion Gimun mengerang dan mengeluarkan suara-suara kenikmatan. Dion Gimun menatap ke bawah dan menarik kepala Cynthia. Dibawanya Cynthia ke pinggir tempat tidur dan dia merebahkan dirinya dengan Cynthia yang masih mengulung miliknya. Cynthia senang Dion Gimun sudah berbaring. Dengan cepat dia melepas baju Dion. Dia mulai menikmati tubuh Dion yang sudah membuatnya candu. "Come on sweetheart," gumam Dion Gimun. Matanya melihat Cynthia sebagai Siska. Dion Gimun bangun dan membalikkan tubuh Cynthia. Dengan cepat Dion Gimun mengambil karet pengaman yang tadi terlihat di kotak P3K, dan memakainya. Dion Gimun tidak mau ambil resiko untuk menghamili orang, ataupun tertular penyakit. Lalu tanpa aba-aba Dion Gimun menghujamkan miliknya pada Cynthia. Satu teriakan lolos dari mulut Cynthia, karena begitu kerasnya Dion Gimun mendorong miliknya untuk masuk. Saat merasa Sua akan di puncaknya, Dion Gimun membalik tubuh Cynthia dan menyuruhnya untuk menungging. Dion Gimun menghujamnya lagi dari belakang. Cynthia berteriak keras, dia merasakan sakit yang amat sangat. Dion Gimun tersenyum saat sudah berhasil mengeluarkan hasratnya. Dia terkulai di samping Cynthia, yang juga sudah lemas. Meski Dion Gimun memperlakukannya agak kasar, tapi Cynthia puas, dia bisa menikmati tubuh Dion Gimun lagi. Baginya pengalaman dengan Dion Gimun adalah yang paling berkesan dibanding laki-laki lain, yang kebanyakan adalah sesama teman sejawatnya. Mereka seolah takut-takut mendominasi permainan. Berbeda dengan Dion Gimun, yang baginya mampu memuaskan keinginannya. Dion Gimun terbangun saat merasakan sebuah tangan jatuh di badannya. Dion Gimun melihat wajah Cynthia di sampingnya yang memeluknya erat. Perlahan Dion Gimun bangun dan mengambil pakaiannya dan memakainya. Dilihatnya langit masih gelap, dia melihat ke sebuah jam di atas nakas, angkanya masih di angka 3. Dion Gimun mengambil kunci motornya, dan keluar dari kamar. Di lorong, Dion Gimun berpapasan dengan pegawai hotel, yang ternyata mengenalinya. "Bos," sapa petugas hotel itu. "Kamu?" "Saya dibawa Bang Chia bos," jawab petugas hotel itu. Dion Gimun tersenyum, dia merasa beruntung. "Kamu? Awasi kamar itu," dia rada tidak beres otaknya, dia hampir bunuh diri tadi. Sekarang sudah tenang. Jika dia berbuat nekat lagi, aku tidak mau terlibat, hapus jejakku di hotel ini, kata Dion Gimun. "Siap bos," jawab sang petugas hotel. Dion Gimun lalu pergi meninggalkan hotel, waktu sudah menunjukkan pukul 3:30. Dion Gimun segera memacu motornya untuk pulang ke markasnya. Sang petugas kemudian melancarkan tugasnya untuk menghapus jejak Dion Gimun. Dia mendatangi ruang pengawas dan membuka rekaman kamera. Dari Dion Gimun mulai datang, dia menghapus bagian Dion Gimun datang dan masuk ke kamar lalu berganti ke Dion Gimun keluar kamar dan meninggalkan hotel. Asteris. Dion Gimun sampai di markasnya, suasana markas sepi, hanya ada 4 penjaga yang bergantian berjaga. Rumah mewah di lingkungan eksklusif, dekat pelabuhan, menjadi rumah sekaligus markas besar anak buahnya, lintas 3 negara. Dion Gimun masuk dalam kamar pribadinya, dia kemudian mandi, dan membersihkan dirinya, baru dia akan melanjutkan tidur. Begitu keluar dari kamar mandi, dia membuka ponsel bisnisnya, yang sedari tadi tidak dia sentuh, dan membaca satu pesan dari Dr. Stella. Dokter cantik yang dia temui di Singapura. Apa semua dokter seagresif itu? Tanya Dion Gimun pada dirinya sendiri. Dr. Stella mengirim pesan akan mengambil hadiahnya, akhir pekan ini dengan makan malam, di Marina Bay. Dion Gimun mengulum senyum dengan sikap 2 dokter wanita yang dikenalnya. Dion Gimun masih menimbang-nimbang waktunya. Dia tidak mungkin untuk menolak ajakan Dr. Stella, karena Dion Gimun sudah berjanji. Sebagai laki-laki pantang baginya untuk tidak menepati janji. Lagi pula hanya makan malam, tidak akan membuatnya bangkrut ataupun mati. Apa yang ada di pikiran dokter itu? Dia menolak semua hadiah yang ditawarkan, tapi memilih untuk sekedar makan malam, gumam Dion Gimun sendiri, sambil menatap layar ponselnya. Dia pun mengirim pesan pada Joe, untuk melihat jadwalnya akhir pekan ini, dan menyuruhnya menyelidiki siapa Dr. Stella, asal-usul dan latar belakang keluarganya. Dion Gimun mencari sebuah nomor telepon yang dia pikir bisa menjawab sedikit tanyanya. "Dion, ada apa pagi buta begini meneleponku?" tanya Dr. Lucas di seberang telepon. "Kalau bukan untuk hal yang serius, besok saja."
Aku baru bisa tidur jam 2 tadi, gerutu Dokter Lukas. Dion Gimun tertawa kencang, sudah lama dia tidak mendengar ocehan temannya ini. Kenapa? Kamu insomnia lagi, Lukas? Lukas, kamu bisa obati orang tapi penyakitmu sendiri tak bisa kamu sembuhkan. Sudahlah, ada apa kamu telepon? Siapa Stella itu? Ceritakan tentang dia. Terdengar helaan nafas kasar di telinga Dion Gimun. Dokter Lukas mendengus kasar. Kamu, kebiasaan memang Dion, selalu tanya hal yang tidak penting di jam yang tidak tepat. Ayolah Luke, aku butuh tahu siapa Stella. Dia menolak hadiah yang kita tawarkan kemarin, tapi diganti dengan mengajakku makan malam. Buatku itu sangat aneh. Dia seumuran dengan anak kesayanganku, kan? Mungkin beda 2-3 tahun. Biasanya umur-umur dia suka dengan kemewahan, shopping dan jalan-jalan. Kamu suka sama dia, kamu hanya cukup cerita siapa dia, Luke, bukan untuk tanya perasaanku. Dokter Lukas tertawa kencang, gentian dia membuat kesal Dion Gimun. Oke Dion, aku hanya tahu, dia berasal dari Tiongkok, tapi dia besar di kota ini. Dia bisa bekerja di rumah sakit ini karena dia termasuk mahasiswa terbaik di kampus ternama di sini. Taulah kamu kampus itu. Anaknya tertutup Dion, tak banyak yang tahu tentangnya. Hanya itu yang aku tahu Dion, suruh saja Joe, asisten kamu itu. Sudah, tapi dia pasti baru kasih laporan besok pagi. Hanya saja, aku tidak sabar untuk tahu apa isi otaknya, menukar kesenangan hanya untuk makan malam dengan pria yang pantas jadi ayahnya. Kamu mengakui kalau kamu sudah tua ya Dion, ucap Dokter Lukas kemudian tertawa lagi. Aku sudah mau punya cucu, Luke. Tak pantas lagi aku main-main dengan anak kecil. Harusnya kamu bertemu anak kamu itu 15 tahun lalu, jadi dia kendalikan kamu. Kamu bisa cepat bertobat. Sudahlah, malas aku dengar khotbah kamu. Pagi Luke, terima kasih. Dion Gimun memutuskan panggilannya secara sepihak. Dirinya langsung berpikir segala kemungkinan terburuk tentang asal-usul Dr. Stella. 179. Satu pekan berlalu, Vika dan Ferris sudah kembali ke Semarang, dan sibuk dengan pekerjaan mereka. Vika yang sibuk di kantor perjalanan wisata sedang Ferris dengan pekerjaannya sebagai abdi negara. Siang itu Dion Gimun datang ke kantor Vika. Vika begitu sibuk dengan beberapa dokumen pengalihan tugas. Dia merombak total sistem dan peraturan di kantornya. Ferris sudah memberinya wewenang penuh untuk mengendalikan usahanya tersebut. Beberapa hari tidak bertemu anak kesayangannya membuat Dion Gimun begitu merindukannya. Sejak malam terakhir bertemu Vika di rumah Ferris di Bangka, Dion Gimun tidak pernah datang lagi. Dia menghindari untuk dekat dengan Siska. Itulah satu-satunya cara untuk mengendalikan hasratnya atas sang mantan istri. Dion Gimun baru sampai dari Surabaya. Begitu dari bandara dia langsung menuju kantor Vika setelah bertanya pada Koko yang mengawal Vika. Siang bos, sapa Koko yang siang itu menjadi sopir Vika. Dia langsung membuka pintu mobil Dion Gimun begitu mobil mewah buatan Eropa milik Dion Gimun berhenti di depan pintu kantor Vika. Dion Gimun tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Tangannya menepuk bahu Koko sambil berjalan masuk dalam kantor. Ruangan Vika menempati ruang Ferris dulu, sementara ruangan yang dia pesan belum jadi. Vika sedang memperluas kantornya sebagai kantor utama. Semua kegiatan kantor berpusat di Semarang, tidak lagi di Jakarta, setelah sahabat Ferris mengkhianati Ferris dan merugikan perusahaan miliaran rupiah. Vika harus berupaya untuk mengembalikan kerugian itu. Meski dia bisa saja meminta atau mengambil uangnya di perusahaan Dion Gimun, tapi Vika tidak mau melakukannya. Sayang, sibuk banget ya? Tanya Dion Gimun begitu melihat Vika di balik mejanya dengan kacamata dan menatap serius ke layar komputernya. Vika menoleh ke pintu di mana Dion Gimun, sang ayah berdiri tegak dengan gagahnya mengenakan setelan kemeja putih yang dilipat ke atas dan kacamata hitam, yang masih bertengger di matanya. Dengan senyum manis Vika beranjak dan menghampiri ayahnya. Memeluknya dengan erat dan mengecup punggung tangan Dion Gimun. Ayah baru sampai. Iya sayang, ayah kangen sama kamu, dan cucu ayah, jawab Dion Gimun meraba perut Vika yang masih rata. Sudah 10 minggu opa, hampir 11 minggu. Nanti sore ikut ke dokter ya biar ayah bisa lihat cucu ayah, bergerak-gerak di dalam sini.
Dion Gimun mengangguk dan mengajak Vika untuk duduk. Kita makan siang yuk, ada waktu enggak? Ayah belum makan. Dion Gimun menggelengkan kepalanya. Matanya sibuk mengikuti gerak langkah Vika. Dunianya kembali cerah setelah melihat bidadarinya sehat, dan nampak bahagia. Oke, Vika bisa tinggal ini sebentar, untuk temani ayah makan. Ayah mau makan apa? Tanya Vika sambil merapikan map di atas mejanya. Terserah kamu sayang, kamu ingin makan apa? Ayah ikut saja denganmu, jawab Dion Gimun sambil melepas kacamatanya. Vika dapat kiriman masakan ibu tadi ya, sayur daun ubi rambat. Belum habis juga, jadi, Vika temani ayah saja. Kalau begitu kita cari tempat yang santai ya sayang, dan sejuk. Gimana kalau sedikit ke pinggir kota? Ayah, Vika banyak kerjaan, ditunggu orang. Jadi enggak usah jauh-jauh cari makannya. Dion Gimun menghela nafas kasar, dia ingin sedikit bersantai mengajak Vika. Ya sudah, kemana terserah kamu sayang, yang penting bisa makan dengan tenang dan nyaman, jawab Dion Gimun akhirnya. Ya sudah, terserah Vika ya, tapi nanti ayah pasti suka. Vika memakai outernya dan mengambil tasnya. Tangannya meraih tangan Dion Gimun. Yuk, ajak Vika. Dion Gimun bangkit dari duduknya dan menyambut tangan Vika. Mereka berdua berjalan bersama, dengan Vika memeluk lengan Dion Gimun. Oh, aku pergi sama ayah ya, kalau kamu mau istirahat, boleh tinggal di sini. Koko menatap pada Dion Gimun, meminta persetujuan atas usul Vika. Iya, kamu baru sampai semalam ya dari Lampung. Terima kasih bos, jawab Koko senang. Dia bisa beristirahat sejenak, jika Vika dalam perlindungan Dion Gimun. Vika segera masuk ke mobil Dion Gimun dan pergi bersamanya. Mobil meluncur menuju ke timur dari kantor Vika. Sayang, ingat enggak, ujung jalan itu? Tanya Dion Gimun pada Vika, sambil menunjuk seberang jalan di mana kampus pelatihan tempat Vika mengajar dulu, yang sudah dibeli oleh Dion Gimun berada. Di seberang jalan yang mobil mereka lewati, Vika mengulum senyumnya. Ingat ya, di ujung jalan itu, Kamila pernah mengambil fotoku, saat Joe membukakan pintu untuk Vika masuk mobil ayah. Kemudian dia mengirim foto itu kepada Mama Purba. Dion Gimun menatap pada Vika, untuk apa? Ya, untuk fitnah Vika, ya. Biar Mama Purba marah dan mengira Vika selingkuh, saat Mas Ferish di Bangka, karena Mama langsung mengirim foto itu pada Mas Ferish. Dan malamnya Vika masuk rumah sakit. Karena lapar, jawab Dion Gimun lalu tertawa. Ayah senang sekali waktu itu sayang, bisa seharian sama kamu. Waktu itu ayah belum lama tahu kalau kamu anak ayah, dan kamu tahu betapa bahagianya ayah sayang setelah tahu kenyataan itu. Melihatmu pertama kali di Bangka dulu membuat ayah selalu ingin dekat kamu. Dan soal Kamila, tenang saja sayang. Dia sudah mendapat hukuman setimpal. Dia terisolasi dan penyakitnya semakin parah. Dia tinggal menunggu waktunya saja. Vika bergidik mendengar cerita tentang Kamila. Kalau Hendra, bagaimana kabarnya? Ya. Dion Gimun menatap tajam pada Vika. Kalau Ferish tahu kamu bertanya soal Hendra, bisa cemburu dia sayang, jawab Dion Gimun. Vika hanya tersenyum, dia benar-benar ingin tahu kabar Hendra. Hendra masih dalam sel, dan ketergantungannya pada obat terlarang makin menjadi. Ayah pastikan mereka dan keluarganya mendapat hukuman setimpal. Vika tersenyum, terima kasih ayah. Maaf ya, iya. Vika pernah kasar sama ayah. Padahal ayah baik sama Vika, sejak pertama bertemu. Dion Gimun merengkuh badan Vika dalam dekapannya. Iya sayang. Wajar aja kamu bersikap begitu, karena ayah buat Ferish Parno. Kamu hidup ayah sayang. Ayah sayang sekali sama kamu. Vika tertawa geli, ayahnya sungguh melankolis di siang yang sangat panas itu. Ayah kenapa sih, lagi jatuh cinta? Dion Gimun mengeratkan dekapannya pada Vika. Jatuh cinta sama siapa lagi sayang? Ayah cukup punya kamu saja. Sudah, enggak perlu wanita-wanita lain. Vika mencebikkan bibirnya, tidak percaya. Ya, apalagi yang ayah butuhkan sayang, perhatian, kasih sayang, kehangatan keluarga sudah ayah dapatkan dari kamu dan Ferish, serta anak buah ayah. Apalagi sayang, anak juga sudah ada. Oke, deh,
Kita lihat besok, jawab Vika mengajak bertaruh. Tak lama kemudian mereka sampai di restoran yang menjadi pilihan Vika, restoran dengan ornamen Jawa yang kental, namun terlihat mewah, dengan lampu kristal di bagian tengah restoran. Bangunan yang berkombinasi dengan kayu dan kaca, membuat restoran ini nampak elegan sekaligus klasik. Tenang dan adem di sini sayang. Pintar kamu pilih tempat, kata Dion Gimun, begitu memasuki restoran yang kental dengan budaya Jawa. Mereka memilih tempat yang privasi, sebuah ruangan tanpa asap rokok, dengan udara alami dari taman kecil dan sebuah kolam ikan yang mengalir panjang di sebelahnya. Dion Gimun meluruskan masuk dalam ruangan itu dan langsung merenggangkan ototnya. Dihirupnya dalam-dalam udara segar di sekitarnya. Gimana? Ayah suka? Tanya Vika yang baru masuk dengan membawa buku menu, dan 2 mangkuk dawet selasi. Bagus, ayah suka. Cocok untuk ibu hamil ya, jawab Dion Gimun. Iya. Yah, belum lama tempat ini buka, ya. Silakan mau pesan apa? Dan ini ada dawet ucapan selamat datang. Vika meletakkan 2 mangkuk dawet di atas meja dan memberikan buku menu pada Dion Gimun. Dion Gimun menatap buku menu di hadapannya. Dan beberapa menu utama menjadi pilihannya. Sedang Vika memesan sop dan cemilan sederhana. Sayang, ada yang mau ayah bicarakan sama kamu. Ayah butuh pendapat kamu, kata Dion Gimun sambil merebahkan badannya di atas karpet yang lembut di dalam ruangan itu. Apa ayah? Soal apa? Tanya Vika lembut. Dirinya bersandar di tiang kayu dan menggantungkan kakinya di atas kolam. Dion Gimun mulai bercerita tentang Dr. Cynthia dan semua fakta tentang psikolog Vika itu. Vika menatap tak percaya dengan apa yang ayahnya katakan tentang Dr. Cynthia. Rahasia besar tentang Dr. Cynthia. Mungkin Dr. Purba juga tidak tahu fakta itu, karena Dr. Cynthia menutupinya dengan sangat rapi. 180. Vika menatap sendu pada Dion Gimun. Ayahnya ini tak pernah beruntung dalam masalah wanita. Dion Gimun menceritakan beberapa wanita yang pernah mengisi malam-malamnya, namun hanya beberapa yang berhasil mengisi hatinya, menyingkirkan sementara kedudukan Siska di hatinya. Dr. Cynthia yang sempat Vika harapkan bisa mengisi kekosongan hati ayahnya, ternyata mempunyai kisah hidup yang sangat kompleks. Yah, maaf ya, Vika dan Mas Feris sempat membujuk ayah untuk menikahi Dr. Cynthia. Sekarang terserah ayah saja deh. Vika takut salah kalau jodoh-jodohin ayah lagi. Bukan salah kamu sayang, semua orang akan melihat Cynthia wanita yang sempurna, tapi justru kesempurnaan yang ditampilkannya itu menyimpan sesuatu yang sangat pedih dan mungkin mengecewakan, kata Dion Gimun dengan santai. Vika terdiam mencerna kata-kata sang ayah. Dia meletakkan sendoknya di atas mangkuk sup yang dipesannya. Memang tidak ada manusia sempurna, yang ada hanya manusia yang menutupi kekurangannya. Makan lagi sayang, kamu harus kasih makan cucuku dengan sehat dan banyak biar cepat besar dan cerdas. Dia harus jadi penerusku, kata Dion Gimun yang melihat Vika bengong. Diambilnya sebuah potongan daging dan menyuapkannya pada sang anak. Ayah, baik-baik saja, kan? Tanya Vika kemudian. Baik sayang, ayah sudah pernah merasakan kekecewaan yang lebih besar dari ini. But, I'm still stand strong. Jangan lupa ayah kamu ini Dion Gimun, kuat dan besar, jawab Dion Gimun kemudian tertawa kencang. Lalu kenapa mata ayah masih terlihat menyimpan sesuatu, mau berbagi lagi? Sepertinya ayah tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari kamu ya, sayang, kata Dion Gimun sambil tersenyum. Sementara Vika masih menatapnya dengan penuh tanya. Jawaban Dion Gimun membuat Vika makin ingin tahu. Masalah pekerjaan tidak akan membuat ayahnya cemas dan gusar. Sorot mata Dion Gimun membuat Vika mengartikan ayahnya sedang ada masalah. Kamu ingat Stella, Dr. SPOG di Mount Elizabeth? Tanya Dion Gimun sambil menyuapkan lagi sepotong kentang pada Vika. Vika menerima suapan ayahnya dan kemudian menangguk. Mana mungkin dia lupa pada dokter yang begitu ramah dan cantik. Meski tidak begitu tinggi tapi dokter itu menarik. Kulitnya yang putih bersih, dan pipi cubi, terlihat sangat menggemaskan. Dia mengajak ayah makan malam, sebagai ganti hadiah yang ayah janjikan padanya dan Lukas. Harusnya weekend kemarin, tapi ayah belum menyanggupinya. Kenapa? Ayah sudah janji lo akan kasih hadiah apapun yang dia minta. Iya,
Ayah akan genapi janji ayah, tapi ada sesuatu yang harus ayah selidiki dulu dengan maksudnya menukar hadiah dengan makan malam. Vika tertawa, ayahnya galau masalah wanita lagi. Ayah tidak terima, ada wanita yang lebih agresif dari ayah. Kok mikirnya gitu? Ya, biasanya ayah yang ngejar-ngejar wanita untuk diajak makan malam, sekarang terbalik. Dion Gimun tertawa kencang dengan analisis anaknya. Bukan begitu sayang, ayah harus tahu dulu maksud dia apa. Ya, ayah bisa tanyakan langsung pada orangnya, kan, saat makan malam. Gitu aja ribet ayah ini. Toh, sekedar makan malam, jawab Vika. Dia menyuap kembali kuah supnya. Atau ayah, memang suka sama dia? Enggak sayang, dia seusia kamu, ayah nggak bisa jatuh cinta pada wanita seusia anak ayah sendiri. Intinya ayah harus tahu fakta tentang dia. Siapa tahu dia musuh ayah, dan ingin ayah mati. Atau Dai ingin balas dendam. Sudah 1 minggu Jo mencari tahu tentangnya, tapi masih belum jelas. Ayah harus memikirkan kamu juga sayang. Ayah tidak boleh gegabah dekat dengan orang. Vika menghela nafas panjang, kehidupan ayahnya terlalu rumit. Dan sekarang dia pun ikut menjalani rumitnya prosedur menjadi anak Dion Gimun. Ayah, aku enggak mau anakku nanti akan seperti burung dalam sangkar, geraknya terbatas karena dia cucu ayah. Dion Gimun membelalakkan matanya dan mengulum senyum, kamu merasa seperti itu? Vika mengangguk pelan, dan melanjutkan makannya. Maaf ya, kalau kamu tidak sebebas dulu sayang. Tapi ayah tanya, jawab jujur ya, pinta Dion Gimun keras. Vika mengangkat kedua alisnya, dan melipat bibirnya, diiringi gumaman bertanya. Senang enggak jadi anak ayah, bahagia enggak punya ayah seorang Dion Gimun Tobing? Tanya Dion Gimun penasaran. Vika terdiam dan terlihat berpikir, Dion Gimun menjadi cemas dengan jawaban sang anak. Dia takut anaknya tidak ingin menjadi anaknya, menyandang namanya dan tidak bahagia dengan kedatangannya. Ayah mau jawaban jujur, meski menyakitkan. Tanya Vika sengaja. Iya, Vika senang, Vika bahagia dan Vika tidak menyesal menjadi anak seorang Dion Gimun Tobing, jawab Vika datar. Dion Gimun menyipitkan matanya tidak percaya dengan jawaban Vika, yang menurutnya hanya untuk membuatnya senang. Kok diam? Ya, enggak ada reaksi sama sekali. Ayah mau jawaban apa? Jawaban jujur. Itu tadi pasti jawaban teraman. Vika tertawa terbahak-bahak. Kalau Vika enggak senang, masa iya Vika ada di sini? Yang ada Vika enggak mau ketemu ayah, begitu pulang dari rumah sakit dulu. Karena Mas Ferry sudah banyak cerita jeleknya ayah. Dion Gimun baru bisa lega mendengar jawaban terakhir anak tersayangnya. Dia tersenyum senang. Bukan karena ayah berduit loh, tapi karena ayah beruang. Lanjut Vika kemudian tertawa. Dan kamu, Marsanya ya, jawab Dion Gimun senang. Mereka kemudian tertawa bersama. Kedekatan mereka yang baru terjalin beberapa bulan membuktikan kuatnya ikatan anak dan ayah. Darah Dion Gimun yang mengalir dalam tubuh Vika membuat Vika bisa membuat Vika lebih mengenal dan memahami ayahnya. Selepas dari harta dan ketenaran yang Dion Gimun miliki, Vika begitu menyayangi ayahnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Iya sayang, Mardi lagi usaha dekati Sesi ya. Iya ya, kayaknya Sesi juga menyambut dengan senang hati, tapi masih bingung dan takut gitu katanya. Soal apa? Tentang latar belakang keluarga yang berbeda, ya. Sesi, kayak minder gitu, padahal Vika udah bilang, Mardi tulus sama dia, sebagai Sesi, tapi ya, gitu deh. Dion Gimun mengerti dan paham tentang khawatirnya Sesi, gadis kecil yang dulu dia temukan di sebuah pub di Bangka. Ya, kita biarkan saja dulu, biar mereka berusaha sendiri. Kalau ada masalah serius pasti bilang. Sudah mau balik kantor belum? Hampir jam 2 loh sayang, kata Dion Gimun. Vika mengangguk kemudian menghabiskan minumnya, sambil memasukkan ponselnya dalam tas Vika. Dion Gimun beranjak berdiri dan mengulurkan tangannya membantu Vika berdiri. Mereka berdua keluar dari private room restoran itu dengan saling bergandeng tangan. Mereka berhenti di depan kasir untuk membayar makanan mereka. Pengawal Dion Gimun yang ikut ada 4 orang. Mereka menunggu sambil makan di restoran dengan menu buffet. Tiba-tiba seorang pengawal Dion melihat sekelompok orang
yang diam-diam mengambil foto Vika dan Dion Gimun dari belakang mereka saat dia akan maju ke depan. Dengan sigap pengawal itu, menegur orang yang iseng itu, dan menyuruh untuk menghapus gambarnya. Vika menoleh dengan keributan itu. Ternyata Vika mengenali orang-orang itu. Teman sekolahnya dulu, saat di SMA. Vika pun mendekati mereka. "Ada apa, Jim?" tanya Vika pada sang pengawal. "Dia ambil gambar Mbak Vika dan bos." "Entah apa maksudnya," jawab Jiman. "Biarin aja, mereka teman sekolahku dulu." "Sudah yuk," kata Vika sambil senyum terpaksa. Meskipun satu sekolah, mereka termasuk orang yang sering membuli Vika karena keadaan ekonomi Vika yang di bawah mereka dulu. "Ayok sayang, ada apa sih?" tanya Dion Gimun curiga. "Enggak apa, ya, yuk, pulang," jawab Vika sambil berjalan santai menghampiri ayahnya lagi. Jiman terlihat mengancam teman-teman Vika, yang masih merasa tidak bersalah. Kemudian berjalan cepat mengejar Vika dan Dion Gimun yang sudah masuk dalam mobil. Bersambung 181. "Ayah enggak mampir ya sayang, mau pulang, capek. Nanti jadi ikut lihat calon cucu ayah enggak? Jadi, sore kan, langsung makan malam bareng ya?" "Boleh, sama-sama dengan keluarga yang lain ya," ucap syukur gitu. Dion Gimun mengangguk dan mengecup kepala Vika. Vika kemudian berpamitan dan mengecup punggung tangan ayahnya. Vika keluar dari mobil dan menutupnya. Ditunggunya sampai mobil ayahnya meninggalkan halaman kantor. "Kalian sudah makan?" tanya Vika pada satpam kantor dan Koko yang sedang berdiri di pos jaga. "Sudah Mbak, tadi delivery." Vika tersenyum dan mengangguk, kemudian berjalan masuk ke kantornya. Vika kembali berkutat dengan komputer dan berkasnya. Hingga sore hari tidak terasa, dan suaminya menjemput di kantor. "Bumil sibuk banget ya," sapa Ferish membuka pintu. Vika menoleh ke pintu dan tersenyum. "Jam berapa sih, kok udah sampai di sini?" Vika menoleh ke belakang dan melihat ke jam dinding yang tertempel di dinding belakangnya. Ferish masuk dan menutup pintunya. Dengan lembut Ferish merengkuh Vika yang duduk di kursi ke dalam pelukannya. Meski dia harus menundukkan badannya, dia lakukan demi bisa mengembalikan tenaganya dengan menghirup aroma tubuh Vika yang bagai candu untuknya. "Bentar ya mas, aku beresin dulu, terus kita pulang," jawab Vika dalam pelukan Ferish. Ferish melonggarkan pelukannya dan menatap Vika dengan sendu. "Kenapa?" Ferish menggelengkan kepalanya dan mengusap bibir Vika dengan ibu jarinya. Vika merangkulkan tangannya di leher Ferish. Menatap mata Ferish yang merindukannya, Vika mengambil inisiatif untuk memulai permainan bibirnya dengan Ferish. "Tumben nih, mulai duluan," tanya Ferish senang. Aku tahu apa yang inginkan," sorot mata ini enggak bisa bohong lagi. Ferish mengulum senyum, kemudian berdiri tegak. "Sudah yuk, beresin, kita pulang." Ferish membantu Vika menyusun map-map yang ada di atas meja. Sedang Vika memindahkan pekerjaannya dalam flash disk. Kemudian mematikan komputernya. Dengan sigap Ferish memakaikan outer Vika dari belakang. Tangannya yang sudah terampil, dengan mudahnya mengancingkan outer Vika meski dari belakang. 3 kancing besar di bagian atas, dan sebuah tali yang harus ditautkan di pinggang sudah selesai. Ferish membalikkan tubuh Vika dan menatapnya lembut. "Terima kasih sayang," ucap Vika dengan lembut. Tangannya sudah merayap di rahang Ferish, yang sudah mulai ditumbuhi jambang. "Sebenarnya aku lebih suka melepas baju kamu daripada memakaikannya," jawab Ferish jujur. Vika mengulum senuyumnya dan masih meraba wajah Ferish. "Nanti dicukur ya, kita makan malam, bersama keluarga besar. Aku sudah menghubungi mama dan ibu, dan ayah akan bergabung juga serta menemani kita ke dokter kandungan." Ferish memejamkan mata menikmati belayan lembut Vika, dan menjawab permintaan Vika dengan gumaman. "Sudah yuk, kita harus mandi dulu mas, giliran kita habis maghrib," kata asisten dokter Pertiwi tadi, kata Vika sambil melepaskan tangannya dari wajah Ferish. Ferish pun tersenyum dan mengangguk, lengannya dia berikan untuk digandeng Vika. Vika mengambil tasnya dan dengan senang hati mengadeng lengan suaminya. Mereka pun keluar bersama dari kantor, dan menuju ke mobil yang sudah siap, dengan Koko sebagai sopir mereka. "Mau langsung pulang atau mampir dulu mas, Mbak?" tanya Koko sambil menatap pada spion tengah.
melihat Vika dan Ferish yang duduk di bangku tengah. "Pulang aja kau, nanti mau pergi lagi soalnya," jawab Ferish cepat. "Kamu enggak ada mampir, kan sayang?" tanya Ferish pada Vika yang bersandar di bahunya dengan tangannya memeluk lengan Ferish. "Enggak mas, aku mau tidur bentar, sebelum pergi nanti," jawab Vika dengan lemah. "Baik mas," jawab Koko. Dia pun segera mempercepat laju mobilnya, agar cepat sampai. Saat berhenti di lampu merah, Koko melirik kedua majikannya dari spion. Terlihat Vika yang sudah memejamkan mata, sedang Ferish bersandar, dengan tangannya membelai kepala Vika, meski matanya juga terpejam. "Mas, tadi siang saya dan anak buah Guntur mengamankan seorang wanita, dan mobilnya yang mengintai kantor mas," kata Koko pelan sambil menatap ke spion tengah. Ferish langsung membuka matanya begitu mendengar laporan Koko. "Nanti kita bicarakan begitu sampai rumah." Koko mengangguk mengerti. Dia pun menginjak pedal gas dan memacu lagi mobilnya. Hanya 15 menit jarak ditempuh dari lampu merah, menuju rumah mereka. Vika masih tertidur. Ferish keluar mobil melompati Vika. Kemudian dia mengangkat Vika dari dalam mobil dan menggendongnya menuju ke kamar mereka. Koko membawakan tas Vika dan Ferish ke dalam rumah. Dibawanya tas itu ke ruang kerja Ferish. Selesai membaringkan Vika di tempat tidur di kamar, Ferish menemui Koko, yang menunggunya di ruang tamu. Dengan segelas air putih, Ferish duduk di sofa yang terbuat dari kayu jati asli. "Jadi, apa yang wanita itu lakukan sampai kalian menanya?" Dia memotret kantor dan Mbak Vika. Begitu Mbak Vika keluar dari mobil Bos Dion dan berdiri di depan pos menunggu mobil Bos Dion pergi. "Dan ini foto wanita itu mas," kata Koko, memperlihatkan foto wanita yang terikat di kursi. "Aku enggak kenal dengan orang ini." Sudah ditanyai apa maksudnya, dia cuma bilang untuk koleksi dan konten sosmednya mas. Ferish mengusap kasar wajahnya, lalu menyandarkan kepalanya ke sofa. "Klise banget, kalau cuma untuk koleksi dan konten. Vika bukan artis, lalu mau diapakan di sama kalian?" "Menunggu perintah mas Ferish." Koko menatap Ferish sambil memainkan ponsel di tangannya. "Lepasin saja, dengan kalian menahannya itu sudah membuat takut, kalau dia memang hanya untuk koleksi." "Baik mas, saya kabari teman-teman." Aku mau mandi dulu, nanti abis maghrib kita mau ke dokter, dan sekalian makan malam." "Kamu apa Mono yang mau ikut?" "Salah satu aja, karena ayah juga ikut." "Iya mas, saya ngomong dulu sama Mono." Ferish kemudian beranjak dan melangkah menuju kamarnya. Dilihatnya Vika masih nyaman tidur, burat lelah nampak di wajah Vika yang lembut. Ferish menutup jendela kamar, dan tirainya kemudian menyalakan lampu. Pendingin udara dia nyalakan agar Vika lebih nyaman, masih ada waktu untuknya tidur sebelum maghrib. Ferish kemudian masuk dalam kamar mandi. Vika merasakan hawa sejuk menyapu di kulitnya. Dia membuka mata dan menatap ke sekeliling. Sudah lumayan juga aku tidur." Mendengar gemericik air di kamar mandi, Vika menjadi ingin mandi bersama suaminya. "Sesekali jadi yang punya inisiatif enggak apa kali ya, pasti dia suka," kata Vika pada dirinya sendiri. Perlahan dia bangun dan melepas semua pakaiannya. Vika sudah polos saat masuk dalam kamar mandi. Dengan hati-hati dia melangkah, karena air sabun sedang mengalir dari balik kaca, di mana Ferish berdiri di bawah shower. Ferish masih mengaruk kepalanya dengan sampo, sebuah tangan melingkar lembut di pinggangnya. Ferish tersenyum, dan memegang tangan itu kemudian membalik tubuhnya menghadap si pemilik tangan. Senyum manis Ferish berikan untuk Vika yang menatapnya lembut. Ferish menarik tubuh Vika untuk mendekat ke shower. Ferish membasahi seluruh tubuh istrinya dan memandikannya. Begitu shower dimatikan, handuk besar langsung melingkupi tubuh Vika. "Karena sudah sore, jadi kusimpan untuk nanti malam aja ya hasratku, boleh kan sayang?" kata Ferish, lalu mengendong Vika keluar dari kamar mandi. Dirinya hanya memakai satu handuk kecil yang menutupi bagian bawah tubuhnya. "Boleh, kapanpun suamiku mau menengok anak ya," jawab Vika lembut dan mengecup bibir Ferish. Ferish hanya tersenyum dengan kemanjaan Vika, bukannya marah, tapi justru merasa senang istrinya seperti itu. "Sholat dulu ya," kata Ferish kemudian. Suara Dion Dimun menggema di seluruh rumah. Tepat pukul 6.30, dia sampai.
Vika masih merias diri. Ferish yang sudah siap keluar dari kamar, menemui sang ayah mertua. "Wih, keren banget." "Yah," kata Ferish begitu melihat Dion Gimun dengan setelan kaos dan celana jeans, dan sebuah jas berwarna navy. "Harus dong Rish, biar enggak kalah sama kamu, anak muda," jawab Dion Gimun duduk di meja makan. "Yuk berangkat." Vika udah siap. Vika keluar dari kamar dan menutup pintu. Dua pria hebatnya menatapnya dengan penuh kekaguman. "Kenapa? Enggak pernah lihat Vika cantik ya?" seloroh Vika sambil menyemprotkan parfum ke pakaiannya. "Anak ayah selalu cantik kok, ayahnya aja keren." Dion Gimun beranjak dari duduknya dengan membawa sebutir buah pir dan berjalan mendahului Vika dan Ferish. "Mas, bawain aku sari kacang hijau," pinta Vika saat Ferish menutup kulkas. Mereka pun berangkat ke tempat praktek dokter kandungan teman Dokter Purba. Vika dan Ferish masuk dalam satu mobil Dion Gimun lengkap dengan Koko yang duduk di samping Jangkung yang malam itu menjadi sopir Dion Gimun, sedang satu mobil pengawal Dion Gimun ada di depan. 182. Dalam satu meja besar dan panjang, berderet keluarga besar Vika dan Ferish. Di mana ada Dokter Purba bersama anak cucunya, bahkan Simbok juga bergabung. Pak Zakaria juga lengkap dengan anak-anak dan calon menantunya, Raditya. Vika duduk di antara Ferish dan Dion Gimun, semua perhatian tertuju padanya yang sedang berbahagia, kandungannya sehat dan sudah memasuki trimester pertama. Dion Gimun dan Ferish yang tadi menemaninya periksa, dan melihat gerakan bayinya, terharu. Apalagi Dion Gimun, ini pertama kali dia melihat seorang bayi berada dalam kandungan. Dion Gimun sampai meneteskan air mata karena harunya. Dulu saat Siska mengandung Vika, hanya sekali dia menemani Siska periksa, dan itu pun bayi Vika belum sempurna seperti yang dia lahir tadi. Wajahnya sudah terbentuk, tangan dan kaki juga sudah ada. "Ayah, makan yang banyak, tadi kan abis nangis. Butuh stamina lagi biar kuat," kata Vika sambil meletakkan potongan daging ikan dalam mangkok Dion Gimun. "Kamu kenapa nangis Dion?" tanya Dokter Purba. Dion Gimun yang malu rahasianya terbuka oleh anaknya mencubit pipi Vika. "Baru pertama saya melihat bayi dalam kandungan Bu Dokter. Dan saya terharu karena bahagia. Saya masih diberi kesempatan untuk melihatnya berkembang." "Oh, senang ya, apalagi gerak-gerak gitu," kata Dokter Purba lagi. "Iya, Bu Dokter, tadi si Fatih sedang isap jempolnya. Saya merasakan kebahagiaan besar Bu Dokter." "Fatih?" tanya Dokter Purba. "Ayah punya nama panggilan khusus sendiri untuk si adik, Fatih, singkatan nama kami, kebetulan juga laki-laki, Ma," jawab Ferish. Semua yang ada di meja tertawa senang. Pak Zakaria dan Dion Gimun yang duduk bersebelahan saling merangkul, mereka tertawa bersama. "Mama kira, sudah dikasih nama," jawab Dokter Purba. "Belum ada Ma, nanti aja kalau sudah lahir. Itu cuma panggilan sayang aja dari opanya si adek." "Iya, kalau belum 7 bulan jangan dulu ya sayang, pamali kalau kata orang tua," kata Bu Aminah. "Iya Bu, kami paham," jawab Vika lembut. Makan malam berlangsung hangat, celotehan anak Farah, menambah ramai suasana. "Tik, berita kamu jadi trending nih di YouTube," kata Raditya membuat Vika menatap padanya. "Berita apaan?" tanya Vika. Tangannya terulur meminta ponsel Raditya. Tablet Dion berbunyi kencang, pesan dari Joe, masuk di tablet Dion Gimun yang terletak di atas meja. Vika menerima ponsel Raditya yang duduk di seberangnya, sambil melirik ke tablet ayahnya yang muncul nama Joe dan sebuah video. Ferish ikut melihat apa yang terjadi di YouTube. Sebuah rekaman Vika masuk ke restoran dengan digandeng Dion Gimun, kemudian keluar restoran dengan Dion Gimun merangkul dan mengecup kepala Vika, lalu masuk dalam mobil Dion Gimun. Video berlanjut saat Vika keluar dari mobil Dion Gimun di depan kantor mereka. "Siapa yang iseng buat gosip begini? Ni akun siapa Dit?" tanya Vika. "Dia tidak tahu kalau aku jalan sama ayah. Kalau enggak salah gengnya si Lita Detik, kalau dilihat dari logonya itu. Soalnya tuh logo ada di akun anggota geng mereka." "Lita?" "Iya, tadi mereka ada di restoran, dan Jiman sempat mengambil ponselnya Rani. Saat dia mengambil gambarku, dan Lita ada di sana juga." "Oh," panggil Dion Gimun pada Koko yang ada di meja lainnya. "Yah, tidak perlu, biarin ajalah,"
Toh yang bantu konfirmasi juga ada, ya. Enggak usah diladeni masalah sepele gitu, kata Vika memegang lengan Dion Gimun. Koko sudah mendekat di belakang Dion Gimun. Tadi sudah kami beri peringatan kok bos, jawab Koko. Iya ayah, Feris sudah tahu juga ada yang nguntit, dan teman-teman sudah sempat menahannya. Biar aja ya, selama sebatas membuat gosip murahan gitu. Dikasih peringatan tapi masih disebar juga, jawab Dion Gimun. Di situ terlihat diupload siang tadi, ya, dan teman-teman menahan orang itu, setelah diupload. Vika masih memegang lengan Dion Gimun dan mengerusnya. Udah, ya, Vika, kan jadi terkenal. Semua orang jadi tahu, Vika anak ayah. Tanpa kita harus repot kasih pembenaran lagi. Rekaman dikompres waktu di Manado juga diupload orang lagi, tuh. Bukannya ayah senang seperti itu? Tanya Vika. Iya Pak Dion, sabar. Biarkan saja, kalau sudah mengancam keselamatan saya bantu untuk mencari mereka, kata Pak Zakaria menenangkan. Dion Gimun menatap Vika lembut, dari mata Vika tidak nampak kesedihan, Vika nampak biasa dan tersenyum hangat. Oke, kalau mereka sampai buat kamu menangis, ayah akan buat mereka menangis seumur hidup mereka. Biar mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Iya. Sekarang lanjut makan, tuh, ayah sudah buat Salma takut. Makan lagi sayang, Opa nggak marah kok, kata Dion Gimun pada Salma. Tapi Salma mau dipangku Opa dan disuapi kakek, jawab Salma. Mulai lagi deh manjanya, celetuk Feris, dan memancing tawa semua orang. Sama Om Ais saja sini. Om pangku dan Om suapi. Feris beranjak dari duduknya dan mengambil Salma dari kursi makannya. Babi Farhan nampak menangis, ingin digendong juga. Vika pun ikut berdiri dan mengambil Babi Farhan. Kamu makan aja sayang, biar mama yang gendong Farhan, kata Dokter Purba. Tapi ternyata Farhan tidak mau ikut omanya. Dia tetap memilih ikut Vika. Saat mereka mulai selesai makan, seorang laki-laki muda menghampiri keluarga besar itu. Dia memperkenalkan diri sebagai manajer restoran dan meminta izin untuk mengambil foto mereka, untuk dijadikan testimoni restoran. Mereka pun saling menatap meminta persetujuan masing-masing. Dan ternyata mereka semua setuju. Asteris, Vika dan Feris diantar pulang oleh Dion Gimun. Sedang Dion Gimun akan langsung kembali ke rumahnya sendiri. Terima kasih ayah, untuk makan malamnya, kata Vika memeluk Dion Gimun dan mengecup pipi ayahnya. Sama-sama sayang, ayah juga bahagia. Makasih, iya, Rish, jaga anak dan cucu ayah ya. Awas kamu buat dia nangis, kata Dion Gimun saat akan masuk mobilnya lagi. Feris hanya tersenyum dan mengangguk saja. Dia juga tidak akan pernah tega membuat istri tercintanya menangis. Dalam perjalanan menuju ke rumahnya Dion Gimun menelepon Guntur, yang kata Koko tadi sudah memiliki identitas si penguntit dan teman-temannya. Dion Gimun juga sudah mendapat cerita dari Raditya soal geng Lita di masa Vika sekolah dulu. Perlakuan yang tidak mengenakan anak kesayangannya terima, dan seringkali Raditya, Tasya dan 3 temannya yang lain harus pasang dada untuk membalas geng Lita. Vika hanya diam saja, tidak pernah melawan, karena Vika takut beasiswanya akan dicabut jika dia berantem. Jo, selidiki keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang kukirim tadi. Hancurkan ekonomi keluarga mereka, sampai mereka menangis seumur hidup mereka. Kutunggu sampai tengah malam laporan kamu. Dan semua harua sudah selesai, kata Dion Gimun menelepon Jo. Baik bos, sebelum tengah malam saya sudah sampai di Semarang, jawab Jo di seberang telepon. Dion Gimun tidak memperdulikan larangan Vika dan Feris untuk tidak balas dendam. Satu prinsip Dion Gimun, orang yang pernah membuat anaknya menangis, akan merasakan hal yang sama yang pernah anaknya rasakan. Anak kecil, mau main-main sama aku ya, kata Dion Gimun sendiri kemudian tertawa. Jangkung dan seorang pengawalnya yang duduk di depan hanya senyum dengan seringai jahat. 183. Begitu masuk rumah, Vika minta dibuatkan segelas susu coklat pada asisten rumah mereka. Sejak diketahui hamil, Feris memaksa untuk memperkerjakan asisten rumah yang bisa tinggal di rumah mereka. Selama asisten yang menemani mereka akan pulang ke rumah saat malam, Feris duduk di ruang tengah dan menyalakan televisi, sedang Vika masuk kamar untuk berganti baju.
Dengan piyama tidurnya Vika duduk di samping suaminya. "Ini mbak susu coklatnya," kata sang asisten rumah. "Terima kasih Bik, sudah malam." "Bibik bisa istirahat," jawab Vika. Sang asisten kemudian kembali ke belakang, dan menuju kamarnya yang ada di belakang, berderet dengan kamar Koko dan Mono. Ferish memandang lekat pada istrinya yang asyik menikmati minumannya yang masih mengeluarkan uap panas itu. "Sayang, nunggu dingin dulu, bisa melepuh lo lidahnya, panas-panas gitu diminum." "Kalau dingin jadi enek mas, aku enggak sanggup minumnya, rasanya aneh." "Sudah coba rasa lain?" "Sudah. Tuh, di lemari ada beberapa rasa, jadi gonta-ganti minumnya." "Kalau bukan buat si adik aku enggak minum." Ferish mengulum senyum, perjuangan istrinya agar anak mereka sehat, meski enggak suka masih dilakukan. "Kata dokter Pertiwi tadi, kan enggak apa-apa kalau tidak minum susu ibu hamil. Yang penting ibunya makan makanan yang sehat." "Iya sih mas, tapi aku mau yang lengkap untuk anakku, dan tidak jadi penyesalanku nanti," jawab Vika sambil menyeruput gelasnya. "Mas, capek enggak?" Ferish menoleh pada Vika dari siaran berita olahraga yang ditontonnya. "Kenapa? Tumitku pegal, boleh minta pijit enggak?" tanya Vika sambil senyum-senyum. Ferish menghela nafasnya, kemudian mengangkat kaki istrinya yang tergantung di sofa ke dalam pangkuannya, sambil tetap menonton tangannya memijit kedua kaki Vika. "Nanti aku mau minta waktu juga lo untuk temui anakku, tidak boleh menolak," jawab Ferish kemudian. "Masih ingat ya, kirain udah lupa." Ferish tertawa terkikik. "Tadi kamu sendiri yang mincing saat mandi, padahal aku enggak ada rencana lo malam ini, berhubung sudah ditawari ia tidak menolak." Begitu acara yang ditontonnya habis dan minuman Vika juga habis, Ferish beranjak dan menggendong Vika masuk dalam kamar. Tak ada lagi penolakan dari Vika, saat Ferish membaringkan dirinya di atas tempat tidur dan mulai membangunkan hasratnya dengan memancing titik-titik sensitifnya menggunakan lidah dan bibirnya. "Ayah akan menemui kamu adik, tunggu ya, biar bundamu nyaman dan rileks dulu," kata Ferish sambil membuka kancing piyama Vika. "Bundanya diamnya aja, cukup menikmati, tidak ada gerakan panas saat di Mekah," kata Ferish mengingatkan Vika. Selama di Mekah mereka memang mengeksplor banyak gaya, bahkan Vika cukup agresif di permainan mereka. Vika hanya mengulum senyum saat Ferish memperingatkan dirinya, meski saat ini dia begitu ingin melakukannya lagi, mengambil alih permainan yang Ferish ciptakan. Rumah besar Dion Gimun, dekat Bandara Semarang. Sepinya suasana di sekeliling rumah Dion Gimun, yang kebanyakan masih berwujud persawahan, ikut masuk dalam rumahnya. Tidak ada aktivitas yang sibuk seperti biasanya, para anak buah dan pengawalnya hanya ada beberapa di rumah itu. Aktivitas jual beli barang dialihkan ke kawasan Klaten. 2 orang penjaga asyik bermain catur di pos, sedang yang lainnya berkumpul di ruangan samping pos jaga asyik dengan permainan game online di ponsel mereka masing-masing. Sebuah mobil meminta dibukakan pintu. Jo dan seorang yang tadi menjemputnya di bandara sudah datang. Dion Gimun yang ada di dalam kamarnya di lantai 2 menengok dari jendela saat mendengar klakson mobil masuk rumahnya. Melihat Jo yang sudah datang, dia pun turun. "Sesi, buatkan aku kopi tanpa gula ya, juga minuman untuk Jo." Biasanya apa yang dia minum? "Iya bos," jawab Sesi. Dion Gimun menuju ruang kerjanya. Dia mengajak Jangkung yang sedang menonton di ruang tengah bersama Guntur, teman Ferish saat kecil yang sekarang sudah menjadi bagian dari kelompok Dion Gimun. Jo yang baru sampai segera masuk ke ruang kerja Dion Gimun begitu diberitahu Sesi. Dengan nampan berisi 4 cangkir kopi, Sesi masuk juga. "Kalian ngopi juga?" tanya Dion Gimun melihat isi nampan Sesi. Anak buahnya mengulum senyum. "Aku tidak melarang kalian kalau kalian ingin minum kesukaan kalian, selama tidak ada anakku. Kalau dia ada menjauhlah dari dia saat kalian minum, sebelum isi botol kalian digantinya dengan air bak." "Iya bos, lagi ingin ngopi, kopi buatan Sesi tiada duanya," jawab Jangkung. "Aku aduin ke kakak tahu rasa kamu, Kung," jawab Sesi. "Aku memang sudah janji pada diriku sendiri, tidak akan menyentuh alkohol dan obat lagi, karena aku ingin hidup lebih lama membesarkan cucuku. Kalian tahu, cucuku laki-laki, ini kalian lihat. Lucu, kan?" seru Dion Gimun dengan senang. Dia memamerkan foto hasil USG kandungan Vika pada anak buahnya.
Semua anak buahnya ikut larut dalam kebahagiaan Dion Gimun. Bagi Jangkung inilah pertama kali dia melihat Dion Gimun tersenyum dan begitu melankolis sejak puluhan tahun ikut Dion Gimun. Jo, aku ingin memberikan bonus kepada semua anggota kita. Aku sudah melihat keuangan kita barusan. Dan hasilnya kita banyak surplus di mana-mana. Jadi aku mau bagikan bonus untuk semuanya, tanpa terkecuali 1 bulan gaji mereka. Tapi dengan syarat, tugas mereka bertambah 1, yaitu keamanan Fatihku jadi hal utama selain bidadariku. Fatih, seru Jo penuh tanya. Ini, Fatih, calon cucuku. Jawab Dion Gimun menunjuk pada foto USG. Oke bos, siap. Guntur dan Jangkung serta Sesi juga mengangguk siap. Mereka segera menyebarkan informasi pada seluruh anak buah mereka di penjuru dunia. Jo segera mentransfer dana yang diminta Dion Gimun pada seluruh nomor rekening anggota Dion Gimun yang tersebar di seluruh dunia lengkap dengan perintah baru yang diminta oleh Dion Gimun. Perintah yang artinya siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan keluarga baru mereka. Dalam 20 menit, Dion Gimun mendapat laporan dan ucapan terima kasih dari seluruh perwakilan anak buahnya. Jo membuka telekonferensi yang menyambung pada kantor cabang. Mereka sudah menerima bonus dan data terbaru untuk menyambut keluarga baru. Aku tidak mau ada tangan kotor yang menyentuh bidadariku dan membahayakan cucuku. Jangan sampai kejadian di Surabaya terulang lagi. Ingat itu, kata Dion Gimun sebelum dia menutup telekonferensinya. Jo melanjutkan laporannya soal tugas mendadak yang diberikan Dion Gimun tadi. Bos, saya sudah menyelesaikan tugas anak-anak kecil itu. Orang tuanya kebanyakan pengusaha lokal di sini bos. Dan 1 orang adalah seorang pegawai pemerintahan termasuk guru, dan seorang lagi pegawai swasta di bawah naungan Koko Wijaya. Lalu, untuk yang pegawai pemerintahan saya menghubungi, orang kita di Jakarta, besok pagi mereka siap dipecat tidak hormat. Malam ini mereka beraksi. Untuk pengusahanya mereka dalam satu rangkaian yang terlibat pinjaman dana dari Koko Wijaya. Jadi malam ini juga Koko Wijaya langsung bergerak. Bahkan mereka semua sudah bergerak, kita tinggal menunggu hasilnya. Tinggal setengah jam lagi bos, batas waktu yang saya berikan pada mereka seperti yang bos minta. Tidak ada jejak, kan Jo? Bersih bos, karena ada celah yang bisa dimasuki. Sang pegawai adalah pegawai korup, pengusaha juga pengusaha yang modalnya pinjaman. Mudah bos, tenang saja. Pelakunya juga sudah jadi mainan di Klaten bos. Dion Gimun menatap heran pada Jangkung, Guntur dan Jo. Mainan? Iya bos, teman minum mereka. Kalau untuk seperti itu anak-anak punya cara sendiri bos. Besok tinggal dibuang di jalan, dan akan jadi kabar mengejutkan. Ini bos, deadline untuk besok pagi, jawab Jangkung. Jangkung menyerahkan ponselnya yang berisi gambar tajuk utama harian lokal, yang bertuliskan dan bergambar, yang diberi judul penggerebekan pesta obat-obatan terlarang dan pesta lajang. Gambar itu diperoleh Jangkung dari anak buahnya yang bekerja di harian lokal ternama di kota Semarang. Dion Gimun menggelengkan kepala dengan kegilaan anak buahnya. Dapat dari mana para laki-lakinya? Anak yang minta gratisan melulu bos, double-double mereka dapatnya, jawab Jangkung. Ah, kak, kenapa tidak ajak Jo? Masih utuh enggak segel mereka tadi? Tanya Jo penuh minat. Enggak, udah pernah dipakai semua mereka itu. Kalau masih utuh segel aku juga mau tadi Jo, tapi bekas juga ya. Mending yang di rumah bekasku sendiri, jawab Guntur, lalu tertawa. Kalau itu, enggak minat juga aku Mas Guntur, jawab Jo. Dion Gimun tertawa terbahak dengan tingkah anak buahnya. Kebanyakan dari mereka sudah menikah, dan bisa dibilang mereka setia pada keluarga mereka. 184. Kepala harian lokal yang memiliki berita fenomenal dari anak buah Jangkung, mendatangi Jangkung di rumah Dion Gimun, pagi-pagi sebelum dirinya berangkat ke kantornya. Jangkung dan Dion Gimun yang masih berolahraga kickboxing, di halaman depan, menyuruh Jo dan Guntur untuk menerima orang itu dulu. Sang kepala surat kabar itu diajak masuk ke ruang tamu oleh Guntur. Silakan diminum pak kopinya, kata Jo yang membawakan kopi dan cemilan tradisional. Terima kasih mas, saya kesini ingin mengucapkan banyak terima kasih. Pagi ini saya mendapat laporan dari anak buah saya, bahwa penjualan koran hari ini meningkat tajam dari biasanya. Bahkan sekarang kami mengedarkan untuk cetak yang ketiga,
karena banyaknya permintaan. Di agen-agen jam 6 tadi sudah kehabisan stoknya, jadi kami cetak lagi. Saya ingin bertemu Pak Susatia, dan Pak Dion Gimun kalau bisa. Susatia adalah mana asli dari Jangkung. Kalau Bapak bisa menunggu boleh Pak, bos masih berolahraga, jadwalnya baru selesai 30 menit lagi. Bagaimana Pak? Iya Pak, beliau belum diganggu sekarang, demi kesehatannya beliau harus patuh dengan jadwalnya sendiri. Tidak apa-apa, yang penting saya bisa bertemu dengan bos besar seperti Pak Dion Gimun. Apa beliau yang ada di halaman depan itu Mas? Iya Pak, baiklah kalau Bapak mau menunggu saya persilahkan, tapi kami tidak menemani Pak, kata Guntur undur diri. Oh, iya Mas, tidak apa, saya akan menunggu di teras saja. Sang kepala surat kabar berpindah duduknya di teras melihat Dion Gimun latihan. Sedang Joe dan Guntur pergi untuk sarapan, karena mereka akan segera pergi dengan tugas mereka masing-masing. Dion Gimun menyelesaikan latihan sekaligus olahraganya tepat waktu. Sesuai dengan targetnya untuk hidup sehat, dia harus rutin berolahraga seperti saran Dr. Lukas, kalau Dion Gimun ingin bisa melihat cucunya tumbuh dewasa. Jangkung mengambilkan handuk dan minuman Dion Gimun, segelas air putih hangat untuk melegakan tenggorokan Dion Gimun. Melihat tamunya masih menunggu, Dion Gimun mengelap keringatnya sambil berjalan. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Sepertinya penting. Hingga Bapak rela membuang waktu Bapak yang sangat berharga untuk menunggu saya, kata Dion Gimun sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Perkenalkan Pak Dion, saya Sutopo, Kepala Surat Kabar Berita Semarang. Saya ingin berterima kasih pada Bapak, yang selalu mengandalkan kami untuk meliput berita-berita besar dan fenomenal. Seperti semalam, anak buah saya mengabari saya, jika mendapat berita fenomenal dari anak buah Bapak. Dan hasilnya pagi ini booming sekali beritanya Pak, koran saya laku keras, bahkan sudah cetak lagi jam 6 tadi. Dion Gimun tertawa, wah, biasa aja Pak, kita kan harus berbagi informasi dan berbagi rejeki. Rejeki Bapak dari sebuah berita. Rejeki saya, dari pulihnya nama baik saya yang kemarin sempat dicemarkan anak-anak ingusan. Iya, Pak, semalam saya juga baca berita itu. Tapi untungnya banyak pihak yang tidak langsung menelannya mentah-mentah, padahal itu putri Bapak sendiri. Ya, Anda benar Pak. Masih banyak orang baik yang kasihan pada saya, dan semalam itu karena sang seseorang yang kasihan pada saya juga memberi info tingkah anak ingusan itu. Mereka berpesta merayakan keberhasilannya menjadi viral di sosmed. Mereka kena batunya sendiri Pak, kata Pak Sutopo kemudian tertawa. Silakan dinikmati Pak kuenya. Ini kiriman khusus dari putri saya, agar saya hidup sehat katanya, jelas Dion Gimun, sambil membuka tudung saji yang berisi potongan geto dan pisang rebus. Perhatian sekali Mbak Afika ya Pak. Iya, dia hidup saya Pak, katanya saya harus nurut sama dia untuk hidup sehat, kalau ingin melihat anaknya tumbuh dewasa. Benar itu Pak, usia di atas 50 ini sudah rentan penyakit. Harus berhati-hati. Anak saya juga sama cerewetnya Pak, sampai jam tidur saya juga diatur olehnya. Dion Gimun tertawa senang, ternyata bukan saya saja Pak, yang diatur anak sendiri, seru Dion Gimun kegirangan. Iya Pak, ternyata kita sama. Punya anak yang sangat rewel pada kita jika soal kesehatan, kata Pak Sutopo. Lain waktu ikut main tenis Pak, di stadion setiap hari Sabtu pagi. Boleh itu Pak, kapan-kapan saya kesana deh. Sudah lama enggak main tenis. Iya Pak, saya setiap Sabtu selalu saya usahakan datang. Kalau begitu saya pamit Pak, sekali lagi terima kasih atas waktunya, senang bisa mengenal Anda Pak, pamit Pak Sutopo. Sama-sama Pak, maaf sudah membuat menunggu. Dion Gimun beranjak dari duduknya dan mengantar Pak Sutopo ke mobilnya. Sepeninggal Pak Sutopo, Dion Gimun membaca berita yang mengebohkan itu. Dion Gimun senyum-senyum sendiri, hingga Joe datang menghampirinya dan memberikan laporan tentang Dr. Stella. Joe, ini serius, enggak salah kamu dapat berita ini? Tanya Dion Gimun setelah membaca laporan Joe. Iya bos, benar, saya sudah cross-check ke Bangkok dan Tiongkok. Dan semua berhubungan bos, gadis kecil dan seorang wanita yang menjadi korban perbudakan dari Bangkok ke Tiongkok adalah Stella dan ibunya. Sekarang ibunya ada di panti sosial milik pemerintah Singapura bos.
Gadis malang itu, Stella, dulu matanya tidak sempurna Jo, tapi aku lihat Stella baik-baik saja. Dia mendapat donor retina bos, ibunya mendonorkan matanya saat Stella mendapat kesempatan masuk sekolah. Bos ingat cincin ini ditemukan Erlang, di sebuah toko barang antik di Tiongkok. Ibunya menjualnya untuk biaya cangkok retina. Pemilik toko bilang suatu saat wanita itu akan menebusnya kembali. Jo memperlihatkan foto cincin bermata biru, dengan hiasan taburan permata kecil di sekelilingnya. Akhirnya dia menerima bantuanku. Kenapa dia tidak menghubungiku, jika butuh uang? Bos, menurut Erlang, wanita itu ditampung oleh Jack di rumahnya. Tapi kemudian mereka bisa melarikan diri ke Singapura. Dan tidak ada yang tahu, kenapa mereka lari dari Jack, dan bagaimana mereka bisa sampai di Singapura dan dirawat oleh Ahong. Ahong, penjual organ itu. Betul bos, dan mereka tinggal di Singapura dalam perlindungan Ahong, dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjian mereka akan berakhir di tahun ini. Jo memberikan salinan perjanjian antara Ibu Stella dan Ahong. Kurang ajar, bagaimana mereka bisa buat perjanjian seperti itu? Gila itu Jo, gila. Atur jadwalku, akhir pekan aku akan menemui Stella, dan persiapkan semua. Baik bos, jawab Jo. Jo masuk dalam rumah lagi, dan meninggalkan Dion Gimun terus mengutuki Ahong, penjual organ tubuh manusia di pasar gelap. Aku juga jahat, pelanggar hukum, tapi aku tidak segila kamu Ahong, seru Dion Gimun emosi dan membanting bundelan kertas laporan Jo. Asteris. Rumah Ferish dan Vika. Koko memberikan koran pagi pada Ferish yang sudah selesai sarapan, dan tinggal menunggu Vika yang masih bersiap untuk pergi ke kantor bersama. Ko, jangan bilang ini kerjaan teman-teman kamu, tanya Ferish dengan tatapan mematikan penuh kekecewaan. Mas Ferish seperti enggak kenal bos aja, mana mau dia diam saja. Lihat keluarganya disakiti, apalagi anaknya sendiri. Dengan kami saja bos sangat perhatian, seperti ayah pada anaknya. Ferish menghela napas kasar, sia-sia dia semalam memperingatkan ayah mertuanya. Padahal Dion Gimun sangat meyakinkan sekali menjawab permintaan dirinya dan Vika. Namun ayahnya masih menyuruh orang untuk balas dendam. Bos cukup bilang lakukan mas, dan kami akan lakukan, dengan cara kami dan untuk kesenangan kami mas. Sepertinya mereka benar-benar berpesta semalam, jawab Koko datar. Ini gila kok. Dan jangan bilang siapa dibalik semua ini pada Vika. Bisa ngamuk dia sama ayah, dan pasti pada kita juga imbasnya. Iya mas, jawab Koko meringis. Dia bisa membayangkan Vika yang marah-marah pada bosnya. Yo mas, nanti kamu kesiangan, seru Vika sambil menutup pintu kamarnya. Ferish menoleh, dan beranjak dari sofa sambil membawa tas laptopnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menggandeng tangan Vika, dan bersama-sama keluar rumah. Tadi bahas apa mas, kenceng banget ngobrolnya, kayak orang marah-marah. Apaan? Enggak tahu, makanya aku nanya sayang, jawab Vika gemas. Enggak ada apa-apa sayang, tadi baca berita koran aja. Ada sekelompok orang kena grebek. Biasa kenakalan remaja, pakai obat-obatan. Miris juga sih dengarnya mas, tapi kerjaan ayah kayak gitu. Dan banyak banget yang bergantung dalam pekerjaan itu. Enggak usah dipikirkan sayang, ayah tahu yang beliau lakukan. Dan selama ini juga aman-aman saja. Bukan waktu yang sebentar ayah memimpin organisasinya sayang. Jadi ayah yang lebih tahu dunianya, jawab Ferish kemudian membukakan pintu mobilnya untuk Vika masuk lebih dulu. Baru kemudian dia masuk dan menutup pintu lagi. Kalian berdua ikut semua? Tanya Vika pada Komo. Iya mbak, pas Slamet sudah sehat, jadi rumah sudah ada yang jaga. Kemarin bos nyuruh kami lebih mengutamakan Mbak Vika. Dan selamat ya Mbak Vika dan Mas Ferish. Anaknya laki-laki ya, kata Mono. Iya, terima kasih. Tapi tahu dari mana? Aku kan belum bilang laki-laki. Bos semalam bagi-bagi bonus mbak, dan bilang calon cucunya laki-laki. Wah, ayah bagi-bagi bonus, senangnya. Vika juga minta kata Vika santai. Tangannya kemudian mengambil ponsel dan menelepon ayahnya. Mono dan Ferish sampai menoleh pada Vika, bahkan Koko yang membawa mobil sampai melirik ke spionnya. Ada aja tingkah lucu tuan putri mereka ini. 185.
Saat Vika sampai di kantornya, anak buahnya sedang bergerombol di ruang tamu. Karena memang belum dimulai jam kerja, jadi mereka manfaatkan untuk bercengkerama. "Pagi Mbak," sapa seorang pegawai yang melihat Vika baru masuk. Pegawai yang lain langsung serentak mengucap salam. Mereka tidak sadar Vika sudah datang. "Pagi, ada berita apa sih?" Seru banget kayaknya yang baca. "Ini Mbak, ada penggerebekan pesta obat-obatan, dan salah satunya anak pejabat, juga calon pegawai yang dikabarkan baru lulus tes kemarin." "Oh, sial, berarti mereka sampai kena grebek." "Ya sudah ya, aku masuk dulu." Semua pegawainya kompak menjawab iya, saat Vika membuka pintu menuju kantor. Begitu masuk ruangannya, Vika duduk dan membuka ponselnya, memastikan suaminya sudah sampai di kantornya atau belum. Belum sempat mengetik pesan, grup chat alumni sekolahnya ramai sekali sama puluhan chat sekali masuk. Teman-teman satu angkatannya banyak yang mengirim komentar. Vika menjadi penasaran, grup yang biasanya sepi, mendadak menjadi sangat ramai. Vika membuka grup itu dan membaca pesan paling pertama untuk hari ini. Sebuah pesan dan gambar dari temannya yang sekarang menjadi seorang anggota polisi. Tulisan berbunyi, "Game Butterfly terciduk." Vika lanjut membaca pesan-pesan yang di bawahnya. Satu gambar yang sangat jelas menampilkan teman-temannya berjumlah 4 orang terkapar di private room sebuah klub. Mereka nyaris tidak berbusana, bahkan ada 5 buah laki-laki bersama mereka, dalam kondisi mabuk dan tidak berbusana. Satu pesan lainnya mengatakan bahwa sang laki-laki bukan pasangan mereka, alias orang yang baru mereka kenal. Vika mengelus dada, dan hampir tidak percaya, geng Butterfly Inak dipimpin Lita, yang kemarin menyebar gosip tentang dirinya, sekarang viral lagi dan terlibat masalah dengan pihak berwajib, dan dipermalukan sampai rendah begitu. Vika tidak berkomentar apapun, dia hanya membaca saja, tidak mau memperkeruh masalah. Teman-teman akrabnya yang ikut berkomentar, bilang itu karma geng Butterfly, karena sudah menyebar berita yang tidak benar di YouTube. Vika yang beberapa kali di-mention untuk berkomentar, tetap diam. Sampai akhirnya Tasya, Puput, Sela dan Raditya menelepon di panggilan grup mereka, memastikan Vika baik-baik saja. Dan mereka ingin mendengar komentar Vika. Vika pun hanya tersenyum, teman-temannya begitu senang geng Lita kena karma. Tidak puas dengan jawaban Vika, Raditya menelepon Vika secara pribadi begitu panggilan grup ditutup. "Ada apa calon adik ipar?" tanya Vika pada Raditya di telepon. "Adik ipar? Aku tetap anak ibu yang tertua, kamu adikku." "Ih, aneh deh. Mana ada aturan seperti itu?" "Ngawur, sudahlah, soal itu enggak perlu dibahas. Ini aku mau tanya, kamu beneran enggak tahu soal penggerebekan itu?" "Enggak tahu Dit, aku baru tahu dari grup alumni tadi." "Kenapa sih?" "Ya siapa tahu aja, ayah kamu mau balas dendam, semalam aja sampai marah banget gitu setelah dapat laporan." "Kalau beneran bukan ayah kamu, sial banget tuh mereka. Lita bakalan gugur dari calon pegawai negeri, yang lain juga dipecat dari pekerjaan mereka. Dan sialnya tuh 5 laki-laki yang udah gilir gengnya Lita, cuma anak kuliahan yang masih bawang banget Dik." Enggak mungkin itu kerjaan ayahku Dit, ayah udah janji sama aku enggak akan sakiti wanita lagi. Cukup kejadian Kamila aja yang dia umpankan pada anak buahnya dulu. Kalau itu anak kuliahan, jelas bukan dari ayahku Dit, anggota ayah enggak ada yang mahasiswa. Kasihan banget nasib mereka, bakalan malu seumur hidup itu, dan peristiwa itu tidak akan lepas dari nama belakang mereka. Sampai kapanpun akan selalu diingat. Iya, kasihan banget sih. Ya, udah kalau gitu, aku mau kerja Dit, sudah rumpinya. Lanjut nanti sore ya, sama yang lain. Pulang kerja gitu, gimana? Atur aja deh, kalau jadi kabari ya. Panggilan pun akhirnya ditutup. Vika masih bertanya-tanya dalam hatinya. Apa ayahnya benar-benar tidak terlibat? Tak mau larut dalam masalah temannya, Vika melanjutkan pekerjaannya. Promosi besar-besaran untuk produk terbaru perusahaan perjalanan wisatanya membutuhkan perhatiannya. Belum lagi masalah yang ditimbulkan oleh manajer keuangan dan direkturnya yang lama. Sampai saat ini imbasnya masih terasa, keuangan perusahaan masih terbatas. Vika terpaksa memakai dana pribadi dari ayahnya untuk menutup kebocoran dana. Suara ketukan pintu membuat Vika menoleh. Muncul Kepala Bintang, sang adik bungsu, datang membawakan makanan untuknya.
Vika tersenyum melihat adiknya sudah memakai seragam pendidikan militernya. Nanti sore Bintang harus sudah masuk ke asrama untuk pendidikan. Ganteng banget adik mbak ini ya, keren lo Bin, kata Vika beranjak dari duduknya dan menghampiri Bintang. Harus dong, keren, biar enggak buat malu mbaknya yang cantik ini, jawab Bintang memeluk Vika. Ada apanya ini sampai repot mengantar rantang dan muji-muji cantik, tanya Vika curiga. Bintang tertawa terbahak, Vika memang selalu tahu dirinya. Enggak ada apa-apa mbak, cuma mau pamitan, Bintang mau langsung berangkat ke asrama. Beneran nih? Ya, kalau Mbak Vika mau kasih uang saku juga enggak apa-apa sih, buat beli oleh-oleh instruktur dan teman-teman sekamar, jawab Bintang terus terang, kemudian tertawa lagi. Bener kan? Enggak mungkin ada yang gratisan dari kamu Bintang, kalau udah muji-muji. Ya, habisnya mau minta Mbak Mei, jawabnya buat biaya nikah mulu, keluh Bintang. Vika tertawa kencang, sambil membuka makanan dari Bu Aminah. Enak banget nih baunya bubur sumsum. Begitu masak tadi langsung Bintang bawa ke sini mbak, kalau dingin, kan kurang nikmat. Terima kasih sayang, jawab Vika sambil menepuk lengan Bintang. Buat mbakku tersayang apa sih yang enggak, jawab Bintang menyandarkan kepalanya di bahu Vika. Meski kadang ada maunya, jika menemui Vika, sebenarnya perhatian Bintang pada Vika sangat tulus. Apalagi begitu mendengar mbaknya ini hamil dan minta bubur sumsum, Bintang rela memarut kelapa, bangun tidur tadi, dan mengilingkan beras untuk dijadikan tepung, agar bubur sumsum pesanan Vika lebih sedap, dibanding beli di warung. Bin, kalau kamu masuk asrama, enggak ada lagi yang mau anterin makanan dari rumah malam-malam ke rumah mbak lagi, kata Vika sambil menikmati buburnya. Iya, bapak juga mau mbak, kemarin, kan tadinya bapak yang mau ngantar, bakwan jagung itu, tapi Bintang yang minta. Oh, gitu, kasihan bapak juga malam-malam nganter Bin. Bintang mengangguk lalu minta disuapi Vika dengan buburnya. Apapun yang dimasak ibu memang selalu enak ya mbak, Bintang bakalan kangen nih. Vika mengulum senyumnya, karena dirinya sendiri juga selalu kangen masakan ibunya. Jadi oleh-olehnya mau beli sendiri atau mbak temani? Tanya Vika kemudian. Kalau mbak Vika enggak sibuk, mau dianterin. Sekalian antar ke loket bis ya mbak? Iya, mbak habiskan dulu ini, sayang udah diubek-ubek. Mbak, kalau mbak lahiran besok, mungkin Bintang enggak bisa datang, kecuali kalau pas libur. Iya, enggak apa. Yang penting kamu benar-benar belajar yang baik. Jangan malu-maluin keluarga Mas Ferish. Secara tidak langsung, meski kamu lulus tes juga, beberapa orang di sana kan tahu kamu adik dari istri Mas Ferish. Pamannya Mas Ferish juga masih dinas di sana. Iya mbak, siap. Setelah habis satu piring bubur, Vika membawa piringnya ke dapur dan mencucinya. Baru kemudian dia memakai blazernya dan membawa dompetnya. Vika dan Bintang keluar dari ruangan Vika bersama-sama. Mau pergi mbak? Iya mo, nih nganter anak manja beli oleh-oleh, jawab Vika pada Mono yang duduk di ruang tamu. Koko mana? Ke kamar mandi mbak, baru saja pergi. Saya ambil mobil dulu. Mono segera mengambil mobil yang dari tempat parkir yang ada di belakang kantor. Kamu naik apa ke sini tadi Bin? Diantar Mas Tony mbak, sekalian Mas Tony mau beli alat mobil. Begitu Mono dan mobilnya sampai di depan pintu, Vika dan Bintang segera masuk mobil. Mereka menuju pusat oleh-oleh yang ada di kawasan Singosaren. Beberapa camilan kering Bintang pilih, termasuk abon sapi yang jadi kegemaran Bintang, karena bisa untuk lauk, kemudian 5 kotak serabi khas kota Semarang menjadi pilihan mereka. Kalau paman dan tante, suka kue mandarin Bin, kita kesana sekalian kamu ke loket ya, kata Vika begitu mereka sudah selesai. Mobil pun menuju ke kawasan Pasar Gede, di mana satu-satunya toko kue mandarin legendaris di Semarang berada. Saat akan turun dari mobil, ada kawanan centeng yang bergerombol di sebelah toko kue itu. Mereka itu, kalau dikasih duit, merajalela, kalau tidak dikasih, membahayakan, kata Vika di dalam mobil. Dia disuruh di dalam mobil dulu, sampai anak buah Guntur mendekat ke toko. Mbak Vika nunggu di sini aja gimana? Aku ingin beli bolu keringnya Bin, terus emangnya kamu tahu, kuenya? Enggak, ini pertama kali Bintang kesini mbak, jawab Bintang nyengir.
Sudah aman Mbak, silahkan, jawab Koko membukakan pintu. Melihat seorang wanita turun dari mobil mewah, centeng-centeng itu mendekat ke mobil. Koko dan Mono masih berjaga hingga Vika masuk dalam toko. Merasa sudah ada bintang yang menemani Vika di dalam toko. Komo menunggu di luar sambil makan keripik pisang, yang tadi mereka ambil di toko oleh-oleh. Mendengar Vika sedang ada di toko roti, dan Koko minta backup, Guntur yang kebetulan sedang ada di kawasan itu, ikut mendekat ke toko, meski anak buahnya sudah berjaga di sana. Benar saja para centeng itu tidak sedikit. Pantas saja kamu minta backup Ko, ada banyak kunyuk itu ya, kata Guntur begitu sampai di samping mobil Koko. Koko tertawa dengan sapaan Guntur. Malas ribut aku mas, mereka kan belum tahu kami, jadi pasti ngajak ribut, cuma kalau sudah melihat kilatan, kan tidak mendekat lagi mereka. Dan memang benar, begitu Guntur berhigh five dengan Koko dan Mono, para centeng itu mundur kembali ke tempat mereka bergerombol tadi. Bersambung.